Sini kumpul. Kita bakal lihat bagaimana prajurit terkuat bintang 9 dibantai habis-habisan. Oleh ras penjajah, Zenan Glorious dan Eindhoven bertarung sebagai harapan terakhir umat manusia untuk bertahan hidup. Meskipun seluruh pasukannya habis disapu bersih, pria ini berhasil melepaskan wujud terakhir dari pedang duanya. Kesatria emas ini mendapat peningkatan kekuatan dari sang penyihir dan mendaratkan serangan fatal. Tepat ke arah musuh, selama beberapa menit, dia benar-benar mengaktifkan mode dewa yang sangat gila. Tapi bahkan kekuatan itu pun belum cukup untuk mengalahkan pemimpin mereka. Tubuh Zenan mulai hancur, namun dia tetap tidak peduli meskipun harus mati dalam prosesnya. Tapi kejutan terjadi saat Aik mengurungnya dalam penjara sihir demi masa depan yang berbeda, karena peradaban mereka sudah hancur total. Sang penyihir bintang 9 memutuskan menggunakan alat sihir kuno untuk mengirim Zenan kembali ke masa lalu. Benda itu memiliki kekuatan dewa untuk mengubah aturan dunia, dan kita melihatnya terbangun di tubuh yang baru. Dia sama sekali tidak mengenali sekitarnya dan bingung apa yang terjadi. Bahkan, saat seorang pelayan datang memeriksanya, pria malang yang trauma ini malah memohon meminta pedang agar bisa bertarung melawan para penjajah lagi. Disinilah dia sadar dari lamunannya bahwa dia sudah berada di tubuh yang berbeda. Rumah megah ini milik keluarga Daskull, dan dia adalah Tuan Noah, putra keempat dari keluarga tersebut, yang kembali ke masa 10 tahun lalu. Keluarga Daskull terkenal sebagai rival berat Satria Pedang Suci. Keluarga lamanya yang sangat agun saat menerima obat rutinnya, dia hanya meliriknya sebelum membanting cangkir itu ke lantai. Di saat yang sama, Oscar dan anak buahnya masuk untuk memeriksa keadaan sambil mengejeknya karena membuang teh yang penuh kebaikan dari Tuan Besar. Noah langsung membongkar kebohongan mereka dan mengungkap bahwa minuman itu sebenarnya racun. Berkat kekuatan sucinya, dia bisa merasakan segala kotoran dengan instan. Oscar mengancam akan memaksanya minum. Dan disinilah, kalian harus perhatikan betapa gilanya keluarga ini yang ingin membunuhnya saat dia sedang sakit. Tapi Noah siap memberi pelajaran pada orang-orang ini meskipun dia belum terbiasa dengan tubuh barunya. Belum ada 30 menit di dunia ini, dia sudah dikepung oleh para bajingan ini. Bicara baik-baik jelas tidak akan mempan. Tapi tendangan telak ke perut adalah jawaban terbaik dari karakter kita. Lawan pertama langsung menghantam dinding. Noah menghindari tebasan kedua, lalu membalas dengan pukulan keras alami Krison ke wajahnya. Keduanya sekarang gemetar kesakitan, meskipun dia sudah mencoba mengerahkan kekuatannya untuk membuat mereka pingsan. Hasilnya masih kurang maksimal. Hal ini terjadi karena tubuh Noah saat ini jauh lebih lemah dibanding tubuh asli Zenan Glorious dulu. Namun pertanyaan besarnya adalah kenapa putra keempat ini sampai harus diracuni sejak awal. Dia berniat mencari tahu jawabannya sendiri setelah membereskan para idiot yang mulai mencabut pedang untuk bermain kasar ini. Noah tidak menduga situasi ini. Tapi yang membuatnya lebih terkejut adalah bagaimana informasi tentang mereka semua tiba-tiba terpampang dengan sangat jelas di depannya. Tampaknya dia memiliki semacam kemampuan penilaian otomatis yang merinci peringkat serta status seseorang. Membuatnya heran dari mana dia mendapatkan keahlian langka ini. Dia berpikir, apakah tubuh asli Noah memang sudah memilikinya? Dan karena dia hanya menghadapi amatir di sini, menghindari tebasan pedang menjadi hal yang sangat mudah baginya. Karakter kita bergerak secepat kilat dan menghantam wajah orang pertama dengan tendangan keras. Lalu saat target berikutnya mencoba menyerang, Noah menepisnya dengan tebasan pedang berdaya hancur tinggi hingga membuatnya terpental jauh. Pelaku utamanya justru merasa kagum dengan kehebatan teknik keluarga Daskull. Terkejut melihat Noah sanggup memberikan perlawanan sengit, karakter kita langsung menantang pria itu untuk maju menyerangnya. Namun tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar dan melemah akibat reaksi aneh dari inti mana miliknya. Asal tahu saja, sumber kekuatan Ksatria Pedang Sihir keluarga Daskull berasal dari inti mana. Sedangkan kebalikannya adalah inti suci yang dimiliki Ksatria Pedang Suci seperti Zenan dulu. Kedua inti yang bertolak belakang ini seharusnya tidak akan pernah bisa bersatu dalam satu tubuh. Tapi saat ini, inti kekuatan Noah malah meledak-ledak dan mengunci pergerakannya. Musuh yang menjebaknya merasa sangat puas karena rencananya berhasil. Lalu memutuskan untuk membagikan sebuah fakta menarik.
bahwa obat yang dia minum selama ini dicampur dengan racun berbahaya. Dengan kata lain, inti mananya dipaksa menyerap energi liar yang tidak stabil karena Noah terlalu memaksakan diri. Inti mana itu tidak sanggup menahannya dan menjadi tidak terkendali. Lonjakan energi yang luar biasa ini bisa merenggut nyawanya, memaksa Noah untuk segera mengambil keputusan nekat. Meskipun belum pernah mencobanya, dia nekat mengendalikan inti sucinya untuk menekan kondisi liar dari inti mana tersebut. Beruntung bagi kita, tampaknya pertaruhan berbahaya ini membuahkan hasil. Sebab setelah dia berhasil berdiri kembali, kalian pasti tahu betapa serunya pertarungan ini sekarang. Lawannya langsung mengaktifkan wujud pertama dari kemampuan perpindahan hampa miliknya. Pedangnya diselimuti sihir hitam saat beradu dengan pedang karakter kita. Fakta bahwa Noah sanggup menangkis serangan secepat itu dalam kondisi tubuh yang melemah benar-benar sebuah pencapaian luar biasa. Dia cukup terkesan dengan keahlian pedang Oscar dibanding anak buahnya. Tapi pujian ini justru terdengar seperti ejekan bagi Oscar yang merasa diremehkan. Noah tentu saja tidak peduli dengan perasaan pemuda lemah ini, lalu mementahkan serangannya dengan mudah. Oscar mencoba mengubah arah serangannya untuk menusuk dari belakang. Tapi Noah berhasil menahannya dengan presisi tinggi. Tak peduli seberapa banyak tebasan yang dilancarkan, karakter kita menangkis semuanya dengan sangat mulus. Pertarungan sengit ini sempat terjeda ketika kedua petarung mulai mengambil jarak aman. Melalui bentrokan tadi, Noah akhirnya paham cara kerja teknik perpindahan hampa tersebut. Jurus itu menguras banyak mana untuk menghilang. Jadi pertempuran jangka panjang akan sangat merugikannya. Oscar mengejek karakter kita, menghinanya karena sudah kelelahan di awal pertarungan. Namun Noah tidak kalah dalam urusan adu mulut dan menyindir balik bahwa sebenarnya Oscar lah yang gemetaran saat ini. Taktik ejekan itu berhasil memancing emosinya. Oscar lenyap kembali sambil berteriak bahwa lawannya tidak akan pernah bisa menebak arah. Serangannya, teknik perpindahan hampa kini menyelimuti seluruh ruangan, menutupi keberadaannya dalam kabut tebal. Noah tetap fokus mencari dari mana serangan itu akan muncul. Berkat intuisinya yang tajam, dia bergerak lebih cepat sebelum musuhnya sempat melancarkan serangan. Tebasan pamungkasnya langsung merobohkan musuh. Bajingan itu kini tersedak darah, tidak habis pikir dengan apa yang baru saja menimpanya. Tuan Muda Daskon kemudian menjelaskan situasinya bahwa meski seseorang bisa menyembunyikan wujudnya, hawa keberadaannya tidak akan bisa hilang. Rasa percaya diri yang berlebihan itulah yang menghancurkannya. Di ambang kekalahan, Oscar mempertanyakan kekuatan aneh Noah. Namun Noah sendiri belum sepenuhnya paham dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Di momen krusial tadi, dia merasakan kekuatan inti sucinya perlahan mulai menyatu dengan inti mana barunya. Inti suci dari kehidupan sebelumnya kini bekerja sama secara harmonis dengan inti mana keluarga. Daskol. Ini membuka jalan baru di mana Noah bisa melampaui batas kekuatan masa lalunya. Dan mungkin menyelamatkan dunia kali ini, pengorbanan Ike tidak akan sia-sia. Para pelayan pun segera datang memeriksa keadaan sang tuan muda lalu berteriak memanggil bantuan. Dokter secepatnya. Tapi karakter kita terlihat baik-baik saja sekarang. Dia justru merasa bingung melihat seekor naga kecil yang sedang bertengger manis di jendela. Kamarnya, makhluk lucu itu membawakan surat panggilan dari Tuan Victor, sang kepala keluarga. Surat tersebut berisi perintah agar Noah ikut serta dalam perebutan tahta penerus. Menandakan bahwa seluruh anggota keluarga Daskon sudah mengetahui rencana ini. Dia harus menyelidiki masalah ini demi keselamatannya sendiri. Noah langsung bertanya kepada pelayannya tentang situasi tersebut. Dan Selena menjelaskan bahwa semua orang di kediaman ini sudah mengetahuinya. Ini adalah konflik internal untuk menguji, sekaligus menjaga kekuatan keluarga Daskol. Sederhananya, ini adalah permainan kejam untuk mengalahkan lawan, lalu merampas inti mana milik mereka sendiri, di mana saudara kandung harus saling mengalahkan dan merampas kekuatan yang lemah. Dan percayalah, kalian dan saya pasti tidak sabar melihat bagaimana Noah memenangkan pertempuran berdarah ini. Sini ikut gue, kita bakal lihat kenapa keluarga Daskol gak begitu penting di kehidupan masa lalu si MC. Ternyata mereka ini cuma sekumpulan monster yang gak punya otak. Mereka kerjaannya saling bantai tiap saat. Si Lydia penasaran apa dia bakal ikutan gabung juga. Jawabannya jelas banget.
Lihat aja mukanya yang senyum licik kayak pengen ngehajar satu keluarga. Ini sekaligus ngecek seluruh silsilah keluarga mereka. Beda sama keluarga Ksatria Suci yang dipuja-puja rakyat karena kekuatan ilahi mereka yang terang benderang. Hal kayak gitu sama sekali gak berlaku buat klan Dazgul yang terlalu kejam buat disukai orang-orang. Mereka adalah simbol ketakutan dan kebencian karena keluarga ini memakai kekuatan iblis. Kebanyakan dari mereka itu sangat misterius. Tapi satu hal yang pasti, kepala keluarga mereka saat ini, Victor Dazgul, adalah pendekar pedang terkuat umat manusia. Noah sekarang pergi menemui ayahnya, berdiri tepat di depan kamarnya. Dia mau melihat kebenaran dengan matanya sendiri. Masuk ke ruangan itu, dia langsung memberi salam dengan sopan sambil membungkuk di depan yang lain. Damen Dazgul adalah putra sulungnya. Julia anak perempuan tertua. Lalu ada Ces putra kedua, dan Eve anak perempuan kedua. Dan tibalah si keparat di antara mereka, si muka tembok yang berani-beraninya meracuni dia. Siskel Dazgul, putra ketiga. Kakak tertuanya bangga, karena adik kecilnya ini sudah sembuh. Sementara Noah bilang kalau dia juga sudah tahu penyebab dari penyakitnya itu. Julia mengira dia bakal istirahat dulu, tapi ternyata si Noah malah pengen lanjut latihan fisik. Si rambut oranye tengil langsung mengejeknya sampar yang cuma buang-buang waktu saja. Tapi Noah langsung membalas dan menyebut tikus ini gak punya nyali buat melawannya langsung. Skull kaget setengah mati mendengar itu. Sementara yang lain menyuruh mereka diam karena sang ayah datang. Langkah kakinya membuat semua orang menunduk hormat. Tekanan aura yang dikeluarkan pria ini bahkan sanggup membuat tubuh Noah kaku seketika. Di kehidupan lamanya, semua orang tahu nama besar pria ini. Pendekar pedang bintang 9 terkuat di era modern, Victor Dazgul. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Sang kepala keluarga menyambut mereka dan memulai rapat dewan penting ini. Victor menanyai Noah untuk memastikan niatnya ikut serta. Dia ingin tahu apa penyakitnya sudah sembuh dan apa tujuannya sekarang. Sambil tersenyum, bocah kita menyatakan dia bakal memenangkan perang suksesi ini dan berdiri di puncak tertinggi klan. Victor langsung memperingatkan anak bungsunya itu kalau dia baru saja mengumumkan perang terhadap semua anggota keluarga yang ada di ruangan sekarang. Tapi Noah justru berpikir beda, ini bukan cuma soal mengalahkan saudara-saudaranya saja demi tahta. Tujuan aslinya jauh lebih gila. Dia juga ingin melampaui dan mengalahkan ayahnya sendiri. Kesombongan bocah ini kelewatan. Jadi sang ayah langsung memberi pelajaran dengan melepaskan tekanan aura dewa yang membuat Noah gemetar ketakutan saat menyadari kedahsyatan inti mana legendaris itu. Victor bertanya apa dia berniat menaklukkan kekuatannya. Tanpa ragu, Noah langsung mengiyakan tantangan itu. Membuat sang ayah penasaran apa alasan dibalik rasa hausnya akan kekuatan. Tuan muda kita menjawab kalau dia tidak ingin ada seorang pun yang merebut apapun darinya lagi. Jawaban berani ini membuat sang kepala klan merasa sangat terhibur. Ambisi besar itu dirasa sangat cocok bagi penerus klan Dazgul. Hari itu, dia resmi mengizinkan Noah ikut dalam pertarungan suksesi tanpa ada satupun orang di ruangan yang berani membantah keputusan tersebut. Sambil menyuruh putranya untuk terus memburu kekuatan tanpa batas. Di adegan berikutnya, kita beralih ke tempat latihan klan di mana Noah sedang menebas boneka kayu. Dengan sangat mudah, kondisi fisiknya terus membaik seiring berjalannya waktu, tapi levelnya masih sangat rendah. Bukan cuma itu masalahnya, penggabungan inti mana dengan inti suci di tubuhnya membuat semuanya jadi rumit. Gaya bertarungnya otomatis berubah drastis. Dia gak bisa lagi asal mengeluarkan jurus suci seperti dulu, karena saat ini pun dia belum paham cara memaksimalkan kekuatan barunya sendiri. Biar gue kasih tahu tujuan utamanya sekarang adalah menyelidiki inti khusus ini sebelum saudara-saudaranya menyadari rahasia berbahaya yang bisa mengancam nyawanya jika sampai bocor ke telinga mereka. Julia datang setelah mengamati latihannya dari jauh dan memberikan pujian. Sang kakak bercerita kalau Damen sejauh ini masih menjadi calon terkuat untuk memimpin keluarga mereka. Tapi karena Noah ikut bertarung dengan percaya diri, dia jadi penasaran. Karena suka cara klasik, dia langsung mencabut pedangnya dan menebas leher adiknya tanpa peringatan sama sekali. Untungnya Noah masih sempat menghindari serangan mendadak itu. Julia menegaskan dia ke sini bukan buat mengobrol santai. Maka duel latihan mereka pun dimulai untuk menguji batas kekuatannya.
Meskipun Noah menyerang bertubi-tubi, Julia dengan mudah menangkis semuanya, lalu menendang tubuh adiknya hingga terpental mundur ke belakang sambil tetap memuji kemampuan bertarung sang adik. Namun dia tahu gerakan Noah masih kurang matang. Sang kakak bahkan memprovokasi karena kekuatannya tidak sebanding dengan ucapan besarnya tadi. Sementara Noah menyadari kakinya sudah mencapai bintang 7. Kakaknya menyerang lagi sambil menyebut Noah sangat mengecewakan. Tebasan pedangnya membuat Noah terdesak. Dan dia hanya bisa selamat dari maut berkat perlindungan dari gabungan inti mana sucinya. Tindakan keroboh ini bisa berakibat fatal karena penyamarannya terancam terbongkar jika dia terus memakainya. Menariknya, Julia justru dibuat penasaran dengan aliran mana unik yang dianggap sampah itu. Seluruh keluarga tahu kalau inti mana milik anak bungsu ini cacat sejak lahir. Namun kenyataannya, sejak awal si bungsu ternyata memiliki bakat langka berupa inti dengan 2 afinitas sekaligus. Meski terlihat seperti kegagalan dari luar, selama Julia tidak menyadari kalau dia menggunakan kedua kekuatan sekaligus, situasi ini masih bisa dimanfaatkan untuk keuntungannya sendiri dalam pertarungan. Noah memprovokasi balik untuk membuktikan dia bukan sampar, lalu maju menyerang. Tapi kakaknya malah melakukan gerakan kilat yang luar biasa cepat sebelum bertanya santai tentang tujuan asli perang suksesi. Bagi Noah jawabannya sudah jelas, yaitu untuk merebut inti mana mereka. Menyadari sang adik mengerti taruhannya, dia mulai mengalirkan mana merah pekatnya yang sangat mengerikan. Kakaknya menuntut agar Noah menyerahkan intinya sekarang juga. Sadar kalau situasi ini mulai berbahaya, Noah berteriak meminta pedang aslinya pada Selana dan berhasil menangkapnya tepat waktu. Tanpa memberi jeda sedikit pun, Julia melancarkan tebasan dahsyat yang hampir tidak bisa ditahan oleh Noah meskipun dia sudah mengerahkan seluruh kemampuan dari kedua jenis intinya. Meski terdesak hebat, gerakan tangkas Noah sukses membuat sang kakak kagum sekaligus bersemangat dalam pertempuran ini hingga dia ingin menguji apakah adiknya sanggup bertahan dari jurus berikutnya, yaitu jurus pertama dari aliran api bayangan. Teknik mematikan ini jelas menjadi ancaman besar bagi Noah. Memaksa dirinya bersiap menahan hantaman itu sekuat tenaga. Dia melesat dengan kecepatan penuh hingga benturan mereka menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat. Noah terkejut karena kakaknya cuma memakai satu tangan. Sementara Julia memintanya berjuang lebih keras. Menerima tantangan itu, si bocah langsung menangkis serangannya dengan cerdik hingga memaksa sang kakak menggunakan kedua tangannya demi menahan tebasan tiba-tiba dari arah belakang badannya. Noah senang karena triknya berhasil, tapi dia malah terpental jauh setelah membuat sang kakak kesal. Serangan dari Julia yang mulai serius ini benar-benar tidak main-main kekuatannya. Bahkan dengan bantuan kedua inti energinya saat ini, dia tetap bukan tandingan kakaknya. Serangan terakhir tadi menguras habis sisa tenaganya, menandakan kalau pertarungan latihan ini telah selesai. Julia bertanya apa dia tahu kenapa keluarga Daskol tidak langsung saling membantai begitu saja. Jawabannya adalah, karena semakin kuat sebuah inti mana, perkembangannya justru akan berjalan semakin lambat. Makanya merebut inti dari orang lemah itu sia-sia, karena intinya masih berkembang cepat. Panen di waktu yang tepat adalah kuncinya, tapi melihat adik bungsunya ini, bukan cuma menahan, tapi juga menyerang balik. Luar biasa kan? Kalau intinya sekuat ini, dia merasa sekarang adalah saat paling tepat buat merebutnya dari Noah. Nah, kalian dan saya harus bersiap melihat pertarungan gila ini. Julia langsung mengeluarkan bentuk ke-8 dari jurus api bayangan. Tapi saat dia mau merebut inti mananya, ada orang luar biasa yang datang menghadang. Pria ini mengingatkan Julia, jika dia kebablasan, adiknya bisa mati beneran. Tapi si serakah haus kekuasaan ini cuma peduli sama inti mana. Dia malah ngerumil kesal ke arah Kile karena berani mengganggu aksinya. Kile menegaskan bahwa inti mana milik tuan muda baru mencapai tingkat bintang 2. Kabar ini bikin Julia shock berat, karena dengan tingkat sekecil itu, si adik ternyata sanggup menahan semua serangan gila miliknya. Padahal Julia sudah di tingkat bintang 7. Kile membenarkan hal itu setelah menyelidikinya atas perintah sang ayah. Logikanya, jika si adik sekuat itu, dia tidak akan kehabisan tenaga secepat ini. Sadar akan kekeliruannya, Julia menyarungkan pedangnya kembali. Tapi dia tetap mengancam adiknya
kalau dia bakal merebut inti mana itu suatu hari nanti. Begitu sang adik tumbuh kuat, dia langsung menyikatnya habis. Benar-benar ancaman terang-terangan untuk merampas sumber kekuatan sendiri. Tapi dasar Noah, dia tidak terpancing sama sekali dan malah tersenyum, santai meresponsnya. Saat mereka berjalan pulang, sang kakak masih merasa sangat heran. Julia penasaran dari mana asal kekuatan adiknya itu. Pasti ada rahasia besar yang disembunyikan bocah ini. Hal itu membuatnya tertarik sekaligus senang melihat perkembangan tidak biasa dari sang adik tercinta. Sekarang mari kita lihat saat Oscar dipermalukan oleh putra ketiga karena gagal. Ditambah lagi si bocah manja school yang kesal karena tidak pernah mendapat pengakuan seperti Noah. Pikiran itu benar-benar menyiksa otaknya. Si bodoh yang menyebalkan ini tidak bisa menerima kenyataan itu. Untungnya, dia mendapat laporan menarik dari pelayannya, memicu ide rencana licik baru untuk menjatuhkan adiknya dan menjanjikan kehancuran bagi sang tokoh utama. Sambil meminta maaf karena terlambat memperkenalkan diri, Kyle menjelaskan bahwa dia adalah instruktur baru Noah. Dia diutus langsung oleh Tuan Victor yang ingin memantau perkembangannya sekaligus membantu memulihkan kondisinya. Setelah dinilai, ternyata Osen juga berada di tingkat bintang 7. Bahkan bisa setara bintang 8 jika melihat kemampuan berpedangnya. Tanpa basa-basi, Noah langsung bertanya apakah mereka bisa segera memulai latihannya sekarang. Namun, ternyata ada perintah langsung dari sang ayah untuk menyelidiki dan membersihkan kolam mana. Itu adalah wilayah anomali di mana konsentrasi mana melonjak tanpa batas akibat adanya suatu kondisi yang sangat aneh. Tugas utama mereka adalah mengalahkan monster-monster mengamuk di sana. Terdengar sangat menyenangkan, dan Noah berniat penuh untuk memanfaatkan kesempatan emas ini demi meraup keuntungan pribadi yang luar biasa melimpah. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini. Kita diperlihatkan pasukan Dazgul yang sedang membantai monster-monster lama di sana. Sementara Noah dan Kyle diam-diam mengawasi situasi dari jauh. Sang instruktur belum paham kenapa ayahnya sangat peduli pada anak ini. Tiba-tiba saja mereka dipanggil karena situasi darurat. Ternyata ada 3 anak pingsan yang membuat Noah harus segera mengambil tindakan. Tentu saja, membersihkan kolam mana tetap prioritas utama dan tidak ada waktu untuk kembali. Jadi, mereka terpaksa membawa anak-anak itu ikut serta. Sambil bersiap, mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Konsentrasi mana terasa semakin pekat dan menusuk di setiap langkah kaki mereka. Ini pertanda jelas kalau pusat kolam mana sudah dekat. Monster yang menjadi penguasa wilayah ini dipastikan ada di sekitar sini. Benar saja, monster bos Scorpio langsung menampakkan wujudnya yang jelek dan mengerikan. Noah langsung memerintahkan untuk mengamankan anak-anak terlebih dahulu. Sementara Kyle bersiap menghadapi ancaman mengerikan di depan mata mereka. Kyle memperingatkan bahwa monster itu sudah mencapai peringkat A, sehingga mereka butuh rencana matang. Tiba-tiba Scorpio mengayunkan capitnya, hampir menebas 3 orang sekaligus. Beruntung mereka semua berhasil menghindar tepat waktu. Monster ini tidak cuma kuat, tapi juga punya kecepatan yang luar biasa. Noah langsung melesat ke medan tempur. Meski kekuatannya baru bintang 2, Scorpio sudah siap menyambut kedatangan sang protagonis kita. Tapi bocah kita siap meladeni tantangan itu. Menggunakan inti mana sucinya, dia melancarkan tebasan pertama dan entah bagaimana berhasil menangkis serangan ekor monster itu. Namun, bahaya yang sebenarnya masih mengintai di udara. Scorpio menyemburkan tembakan asam beracun yang sangat mematikan ke arah mereka. Luar biasanya, semua serangan beruntun itu bisa dihindari dengan sangat lincah oleh tokoh utama. Kita monster itu pun mulai berganti strategi. Kali ini dia menembakkan duri ekornya bagaikan proyektil tajam untuk menusuk siapa saja yang menghalanginya. Noah tetap tenang dan langsung menangkis serangan keras itu berkali-kali tanpa rasa takut sedikit pun. Tangkisan epik itu sukses membuat seluruh pasukan dan sang instruktur kagum setengah mati melihat ilmu pedangnya yang dewa. Anehnya, duri penyengat monster itu meregenerasi dengan sangat cepat untuk menyerang kembali. Scorpio terus membombardir dengan serangan berat. Noah menahan hantaman itu sebelum memanfaatkan momentum untuk menciptakan celah, lalu menebas ke bawah. Masalahnya, kulit luar monster itu ternyata sangat keras dan tebal. Kalian pasti mikir hal yang sama kan?
kulit luarnya kelewat keras. Tapi Kyle malah kagum melihat bakat luar biasa sang tuan muda yang terus berjuang tanpa menyerah. Sedikit pun sadar tak bisa menang sendiri, Noah memanggil Kyle untuk membantunya menciptakan celah serangan. Pria itu langsung menghadang capit monster dengan pedangnya, menahan sekuat tenaga agar Noah bisa bergerak bebas melompat ke atas. Noah berhasil mendarat di titik lemah monster tersebut. Di posisi ini, dia menggunakan cakar monster laba-laba lain yang sudah mati untuk meretakkan cangkang keras Scorpio, memberikan damage yang cukup besar di sana. Serangan itu sukses membuat monster raksasa tersebut roboh seketika. Kyle sangat terkesan karena strategi Noah ternyata mengandalkan taring beracun dari laba-laba mati yang mereka kalahkan sebelumnya untuk melunakkan armor luar musuh. Racun itu terbukti bisa melembutkan pertahanan Scorpio. Namun, pertempuran belum berakhir karena monster itu mendadak mengamuk dan memunculkan lingkaran sihir misterius di sekelilingnya secara tiba-tiba tanpa diduga sama sekali. Ratusan proyektil asam mematikan kini mengepung mereka berdua dari segala arah. Dengan sigap, Kyle langsung mengaktifkan jurus sihirnya dan memunculkan perisai pelindung iblis yang sangat megah untuk menahan semua serangan itu. Dinding pertahanan itu berhasil memperkuat posisi mereka. Noah merasa timing mereka sudah sangat pas, sehingga dia langsung melesat maju untuk melakukan serangan pamungkas yang akan mengakhiri pertempuran sengit ini. Dia melompati semua serangan beruntun, lalu melayang tinggi ke atas tubuh monster. Noah teringat teknik berpedang kakaknya saat mereka berduel dulu dan berniat menirunya dengan gayanya sendiri untuk menciptakan jurus baru. Jurus itu dia namakan tarian pedang bayangan cahaya. Memadukan kekuatan terang dan gelap, tebasan pedangnya menghantam keras tubuh Scorpio, menghancurkan organ dalam monster itu hingga berkeping-keping dalam sekejap saja. Inilah puncak kekuatan luar biasa dari seorang tuan muda yang aslinya baru tingkat bintang 2. Meski berhasil meniru sebagian jurus kakaknya, dia sadar eksekusinya masih jauh dari kata sempurna dan perlu latihan. Akhirnya, Noah menyerahkan urusan pembersihan sisa monster kepada Kyle. Saat sang instruktur bingung kemana dia akan pergi selanjutnya, bocah kita ternyata sudah punya rencana rahasia lain yang harus segera diselesaikan sendiri. Dia pun berjalan masuk sendirian ke dalam hutan lebat. Di zaman sekarang, penyebab kolam mana memang masih menjadi misteri besar. Tapi sebagai mantan anggota keluarga terpandang di masa lalu, Noah tahu betul rahasianya. Fenomena ini dipicu oleh alat sihir khusus yang dipasang untuk menyedot dan memancing energi mana di sekitar. Setelah berhasil melacak keberadaannya, Noah langsung menebas pohon tempat alat sihir tersebut tertanam kuat. Alat itu berupa sebuah cincin kuno. Dengan mencabut cincin tersebut, kolam mana di wilayah ini pun lenyap secara permanen. Namun saat hendak kembali, tiba-tiba saja dia mendengar suara teriakan keras dari kejauhan. Noah segera berlari ke arah suara itu dan mendapati anak-anak yang tadi diselamatkan sedang bertingkah sangat aneh. Salah satu bawahan Noah melaporkan bahwa mereka kini sedang menghadapi masalah baru yang jauh lebih gila. Ratusan monster mendadak muncul dan mengepung mereka dari segala penjuru mata angin. Mulai dari troll, orc, laba-laba raksasa, hingga serigala kelaparan. Meski terkepung rapat di tengah hutan, Noah tidak kehilangan harapan sedikit pun. Saat bersiap bertarung, serangan mendadak datang dari arah samping. Untungnya Kyle datang tepat waktu menyelamatkan sang tuan muda, yang memintanya untuk mengulur waktu, agar dia bisa menyusun strategi baru untuk membalikkan keadaan. Rupanya Noah menyadari kalung di leher anak-anak itu berfungsi menyedot energi mana penggunanya untuk memperkuat alat sihir tersebut. Di kehidupan sebelumnya, benda inilah yang membuat reputasi buruk bagi nama besar keluarga Dazkul mereka. Nah, kalian dan saya pasti tahu kalau mereka tidak akan bertahan lama melawan monster sebanyak ini. Sang instruktur pun mulai panik karena jika tidak ada rencana cepat, tamat sudah riwayat mereka. Sambil memfokuskan pikirannya, Noah bermeditasi untuk melacak siapa dalang asli yang mengendalikan alat sihir ini dari balik layar. Berkat kemampuannya, dia berhasil mendeteksi keberadaan sang musuh misterius. Kalian dan aku bakal melihat bagaimana Noah memakai kekuatan cahaya dan kegelapannya untuk melacak si pelaku. Setelah targetnya ketemu, dia langsung melesat ke arah lain untuk menghabisi dalang utamanya. Selagi yang lain melindungi anak-anak,
Noah benar-benar menebas kepala monster mirip aksi Gojo saat ekspansi domain kedua di Shibuya. Lalu dia menerobos batas luar zona bahaya untuk menemukan si pengendali di area terbuka. Noah menyuruh orang itu keluar dari persembunyiannya sekarang juga. Tanpa buang waktu, si musuh langsung menyerang dari belakang. Tapi serangan bokongan murahan begitu sangat mudah. Dihindari oleh tuan muda kita, si musuh malah kagum. Bahkan syok, karena Noah menyadari kehadirannya yang berasal dari keluarga Dazkul. Tanpa basa-basi, Noah langsung bertanya siapa dalang yang mengirim. Dirinya jelas saja, si musuh tidak berniat membocorkan rahasia itu. Tapi tidak masalah, karena si tuan muda memang berniat memaksa dia bicara. Duel sengit mereka pun dimulai dengan bentrokan. Pedang yang keras, musuhnya penasaran dengan kekuatan inti mana milik Noah. Sementara Noah membiarkannya kebingungan sambil terus meningkatkan energinya lebih tinggi lagi. Si musuh lalu mengaktifkan wujud kedua gaya Yuan miliknya, memicu ledakan energi kegelapan dari beberapa pedang yang bisa dia kendalikan bak. Proyektil, dia melemparkan semua pedang itu langsung ke arah Noah, yang kini harus menghindari banyak serangan sekaligus. Secara bersamaan dengan gerakan yang sangat spektakuler. Di tengah aksi menghindar ini, dia juga mengaktifkan kemampuan analisis untuk mencari tahu siapa lawan yang sedang dihadapinya. Ternyata dia adalah Darius, petarung bintang 4 atau 5 yang merasa sudah berada di atas angin. Meski ilmu pedang orang ini biasa saja, kontrol mananya sangat luar biasa. Noah pun mencoba memangkas jarak di antara mereka untuk menebasnya dalam pertarungan jarak dekat. Namun, rentetan proyektil pedang yang terus berdatangan menjadi penghalang yang harus dia tangkis. Akhirnya, tuan muda kita melesat dengan kecepatan yang jauh lebih gila. Kali ini, dia berhasil mendekati Darius tepat di depan wajahnya dan melancarkan tebasan pedang yang kuat. Sayangnya, Darius malah meremehkannya karena menganggap serangan itu sangat mudah ditebak. Dia lalu mengaktifkan teknik khususnya sendiri untuk mengincar titik lemah tuan muda Dazkul kita yang terbuka lebar. Noah langsung mengaktifkan teknik gaya mas miliknya, menahan semua serangan dengan teknik pergeseran cahaya gelap. Efeknya memang aneh, tapi tunggu dulu, bagian ini nih yang bikin kita melongo, karena dia mendadak berteleportasi ke belakang. Musuh mirip Minato Namikaze, sebelum Darius sempat bertahan. Dia sudah ditebas habis dengan sekali ayunan, semua. Kesombongan itu berakhir dengan kekalahannya sendiri. Di sisa napas terakhirnya, Darius penasaran bagaimana Noah bisa memakai teknik sehebat itu. Padahal, semua ini terjadi saat duel melawan Julia dulu, hal terbaik dari inti ganda milik Noah adalah kemampuannya meniru teknik apapun berkat pemahamannya atas kedua elemen tersebut. Namun, meniru bukanlah tujuan akhir atau satu-satunya kemampuan miliknya. Dia berniat menguasai teknik itu dan menyempurnakannya ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Singkat cerita, Darius sudah kalah telak. Jadi sekarang waktunya dia membocorkan siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Menolak untuk bekerja sama, Darius berteriak kalau ini belum cukup untuk mengalahkannya. Lalu dia mengeluarkan sebuah ramuan dan meminumnya tepat di depan mata Noah. Anehnya Noah diam saja, tanpa berusaha menghentikannya. Tipikal cerita fiksi sihir banget kan? Ide gila orang ini adalah berubah menjadi monster. Ya, mirip Green Goblin tapi dengan bentuk tubuh kekar seperti Tarzan. Bahkan Noah sendiri tidak menyangka pertarungan ini bakal berujung sekocak ini. Dia bahkan punya gaya rambut Vegeta dengan garis rambut yang lebih rapi. Intinya, Noah bersiap menghadapi wujud baru Darius dengan pedangnya. Bentrokan senjata mereka memicu gelombang kejut yang dahsyat, tapi sang tuan muda justru terpukul mundur akibat kekuatan fisik monster yang terlampau besar. Dia tidak bisa terus-menerus menahan hantaman seberat itu sementara Darius asik menyiksanya. Bahkan mencoba menggigit kepala Noah dengan mulutnya yang jelek itu. Noah terus menghindari cakar demi cakar. Bergeser menghindari setiap serangan demi bisa bertahan hidup. Dia bahkan tidak mencoba menangkisnya sekarang. Dengan melompat ke atas, dia mencari jarak untuk mengatur taktik dan menyerang balik. Menghindar terus-menerus jelas bukan pilihan terbaik karena staminanya bisa habis. Satu-satunya jalan adalah menghadapinya langsung. Jadi, si tuan muda dengan sabar menunggu monster itu mendekat ke arahnya. Darius yang telah bermutasi mengira kalau si pengguna pedang sudah putus asa dan menyerah. Baginya, serangan berikutnya
akan menjadi pukulan terakhir. Hal itu memang benar adanya karena Noah dengan santai mengayunkan tangan, lalu memakai alat sihir barunya untuk menciptakan tameng pelindung. Oh iya, perisai ini tidak cuma melindunginya, tapi juga memberi efek pantulan yang sangat keras sampai musuhnya terpental jauh, melayang di udara dengan posisi yang sangat memalukan. Kalian juga pasti senang melihat Noah yang mulai terbiasa menggunakan kemampuan dari kehidupan masa lalunya. Kini, dengan Darius yang tidak berdaya, di udara, dia melompat ke atas untuk melancarkan tebasan pedang bipolar gaya suci magis yang luar biasa. Kalau orang lain punya pacar yang bipolar, pria ini punya pedang bipolar. Kekuatan ekstrem itu langsung mengakhiri nyawa si monster dan menyudahi pertarungan ini. Noah menatap cincinnya yang punya kemampuan membatalkan satu serangan musuh, lalu membalasnya dengan gelombang kejut yang sangat dahsyat. Setelah duel ini selesai, dia merasa harus segera kembali menemui teman-temannya. Di tempat lain, rekan-rekannya sedang bertaruh nyawa. Serbuan monster yang tiada habisnya benar-benar membuat mereka kewalahan dari segi jumlah. Bahkan Kile pun mulai kehabisan tenaga saat seekor monster hendak menebasnya dan dia pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Monster itu tiba-tiba berhenti tepat di depan wajahnya, lalu berbalik pergi begitu saja. Sungguh aneh, karena kawanan monster itu mendadak pergi. Lalu Noah pun muncul kembali untuk memeriksa keadaan teman-temannya. Untunglah mereka semua selamat, dan karena ancaman utama sudah dibereskan, situasi sekarang harusnya sudah aman, terkendali. Meski sang tuan muda belum berhasil mengungkap siapa dalang aslinya, dia langsung melepas alat sihir di leher anak-anak agar mereka terbebas dari pengaruh buruk itu. Di adegan berikutnya, dia kembali ke kediamannya dengan perasaan sangat marah karena anak-anak itu hampir tewas gara-gara dirinya. Baginya, melacak orang yang mengacaukan misi ini adalah urusan pribadi. Salah satu pelayannya memberitahu tentang Eve, si dalang informasi rahasia keluarga mereka. Eve pasti tahu jawabannya, itulah mengapa Noah pergi menemuinya. Namun di pintu masuk, Kes mendadak menghadang jalan adiknya agar tidak melangkah lebih jauh. Meski mereka adalah saudara kandung, maklar informasi keluarga Deskon memang adalah Eve. Informasi dari Lydia harusnya sangat akurat. Jadi tuan muda kita enggan berbasa-basi dan menyuruh Chess untuk segera menepi. Dari jalannya, sang kakak menegaskan bahwa dia adalah pengawal pribadi Eve. Itulah sebabnya dia tidak bisa membiarkan siapapun masuk jika dipenuhi haus darah. Noah meyakinkan kalau dia hanya ingin mengobrol, tapi anak kedua itu sama sekali tidak percaya. Menyadari tidak ada jalan lain, jagoan kita langsung mencabut pedangnya demi bisa menerobos masuk secara paksa. Si anak kedua merespons dengan mengeluarkan senjatanya sendiri dan maju untuk meluncurkan tebasan pertama yang langsung ditangkis dengan mulus oleh gerakan bertahan Noah. Jagoan kita mengatasinya dengan sangat santai, bahkan membuat Chess terpojok mundur. Serius Neil? Anak kedua tersebut langsung mengaktifkan kemampuan tombak batu miliknya, menciptakan ratusan tombak tajam yang siap melubangi tubuh Noah. Seperti Naruto yang hobi melakukan spam rasengan, Noah juga melakukan spam tebasan dasar untuk menghancurkan semuanya, hingga memaksa Chess memakai teknik lain bernama pedang batu taring. Penghancur teknik ini memunculkan pedang yang seluruhnya terbuat dari batu, yang sebenarnya cukup membingungkan bagi lawan tangguhnya tersebut. Chess menyerang dengan beringas. Kali ini, serangannya terasa semakin berat dan kuat, memaksa Noah terus mundur di setiap bentrokan. Meski satu tebasannya sempat meleset, masalah utama yang mulai disadari oleh tuan muda kita adalah banyaknya pola serangan berbeda yang dimiliki orang ini, yang berarti bertarung tanpa rencana matang sama saja dengan bunuh diri. Disinilah dia mengaktifkan analisisnya dan menyadari kalau level lawannya berada di bintang 8. Namun anehnya, inti mananya sangat lemah karena baru berada di tingkat 5. Ini membuktikan bahwa Chess dengan cerdik memadukan ilmu pedang dan sihir demi menutupi semua kelemahannya. Noah pun penasaran bagaimana reaksi kakaknya jika diuji dalam adu kekuatan murni. Dengan mengaktifkan gaya Mei sekali lagi, jagoan kita melancarkan tarian pedang bayangan cahaya, memancarkan gelombang energi yang sangat besar dari inti mana uniknya. Chess dibuat heran sekaligus terkejut, sadar bahwa dia harus membalasnya dengan serius.
Dia langsung menggunakan wujud kedua gaya miliknya sendiri, mengumpulkan aura iblis keluarga mereka untuk memanggil petir hitam. Dan sekarang, kalian dan aku bakal melihat bagaimana perselisihan gaya bertarung keluarga The Skull ini akan saling berbenturan dengan sangat sengit. Kalian dan aku bakal lihat teknik alirannya yang fokus sama kecepatan. Serangan yang hampir mustahil dihindari. Kaget banget, si bungsu tahu rahasia kekuatannya. Tapi ya jelas, cuma tahu teori aja nggak bakal bisa nyelamatin Noah dari hantaman maut ini. Menolak buat ciut, Noah malah nantang kakaknya maju, bikin Six langsung melesat kencang. Kecepatan tingkat dewa. Dia berubah jadi petir merah mengerikan yang langsung nyerang sasaran tanpa gerakan sia-sia. Di momen yang super tepat, Noah nurunin pedangnya dan sukses menahan jurus pemungkasnya yang berujung pada ledakan dahsyat. Pas debu-debu mulai hilang, Noah emang masih berdiri tegak, tapi dia luka parah akibat nahan beban hantaman gila itu. Gaya ganda andalannya pun gagal total nahan jurus petir hitam C. Soalnya teknik curian Noah emang punya batas maksimal. Aslinya emang nggak sempurna, jadi nggak bisa diandelin terus-terusan. Untungnya, sebelum duel makin kacau, suara lantang F mendominasi arena. Nyuruh mereka berdua langsung stop. Setelah ngeliat pertarungan barusan, F akhirnya ngajak Noah buat ngobrol santai di kamarnya sambil nanya kenapa sih mereka harus berantem. Pengawal setianya beralasan kalau cowok ini masuk dengan hawa membunuh yang pekat banget, makanya dia harus bertindak selaku pengawal. Tapi aneh gak sih, ngapain anggota keluarga The Skull jadi bodyguard? F ngaku dia gak bisa bela diri. Sementara Cemaksa pengen tahu tujuan si bungsu datang kemari. Ngingetin kalau perebutan tahta gak ada hubungannya sama F. Belum sempat Noah angkat bicara, F langsung paham dan menebak kalau kalian harus fokus di bagian ini. Dia kesini buat nyari info soal para pembunuh. Sebagai makelar informasi, F emang tahu segalanya. Tapi tentu aja tiap info berharga selalu ada syaratnya. Langsung nanya apa maunya. Si makelar info ini pun mulai ngebahas soal perpustakaan tak terbatas. Sebuah labirin maha luas yang saking dalamnya, ujungnya gak bakal bisa dibayangin manusia. Di sana tersimpan semua pengetahuan yang belum pernah dicapai umat manusia sebelumnya. Seluruh kota dibangun mengelilinginya, dipenuhi para peneliti dan petualang yang haus rahasia kuno. Tapi ingat, tempat itu juga penuh sama monster mengerikan. F pengen Noah masuk ke sana buat ngambil sebuah buku bernama Wurren. Itu syarat mutlak kalau dia mau info berharga tadi. Untungnya, karakter utama kita udah gak asing lagi sama buku itu, bahkan dari kehidupan masa lalunya itu. Adalah buku legendaris yang merevolusi seluruh teori sihir dan nyelamatin banyak nyawa pas perang lawan penjajah. Walau akhirnya gagal total nyelamatin dunia dari kehancuran. Bisa dapetin barang berharga kayak itu jelas sebuah keberuntungan besar. Noah pun berdiri dan sepakat sama tawarannya. Mereka langsung jabat tangan, dan hari itu juga Noah pergi bareng pelayannya menuju Arkanion, kota tempat perpustakaan raksasa itu berada. Tapi dengar-dengar, struktur labirinnya tuh rumit banget sampai bikin merinding. Sekali kalian kesasar, kalian gak bakal pernah kembali lagi. Makanya, Noah nyari pemandu kelas kakap yang udah hatam seluk-beluk. Dalamnya, dia pun melipir ke sebuah gang buat nyari si pemandu. Sementara itu, di kediamannya, F lagi asik minum teh pas anak ketiga yang super nyebelin, tiba-tiba datang buat nyari informasi tentang Noah. F kaget banget si pengacau ini tumben-tumbenan mampir nemuin dia. Skull sok-sokan kelihatan butuh banget bantuan saudarinya ini. Sekaligus bingung kenapa si Cegak kelihatan di sana, katanya sih. Selagi pergi ngerjain misi darurat, yang artinya F gak punya pelindung sekarang. Sebuah ancaman halus dari Skull, tapi F santai aja, karena punya bawahan kuat. Yang dia penasaran cuma satu hal, apa maunya anak ini? Skull ngejelasin, kalau aneh banget si bungsu bisa ngimbangin serangan Julia di levelnya sekarang. Jadi, yang dia pengen tahu adalah rahasia di balik kekuatan dahsyat. Noah, mengejutkannya, F malah bikin dia mati kutu pas bilang kalau dia tahu pembunuh terbaik. Skull pun udah kalah, tapi buat info sensitif gini, F langsung nolak Skull mentah-mentah demi menghindari perpecahan. Dalam perang suksesi, soalnya, kalau dia memihak satu orang, dia bakal jadi sasaran empuk yang lainnya, makanya dia harus netral. Anak ketiga itu pun langsung nangkap sinyal kalau saudarinya
Kalian pasti mikir si If bakal terus nolak kan? Tapi dia bilang, dia mau ambil risiko asal bayarannya sebanding. Si kakak licik itu pun langsung senyum jahat dan ngeyakinin kalau If bakal segera tahu jawabannya. Sementara itu, mari kita balik ke Arcanium. Di sana, Noah lagi belah kerumunan orang buat nyari pemandunya. Dia masuk ke sebuah toko yang memicu banyak kenangan masa lalu baginya. Pemilik toko itu bernama Ozre Harvest, will tell us the Guitobus of Acid is closed now. Namun, Noah meyakinkannya kalau dia di sini bukan mau beli barang, melainkan buat menyewa jasanya sebagai pemandu andalan perpustakaan. Pria itu langsung nolak mentah-mentah dan bilang dia udah gak nerima kerjaan pemandu lagi. Lagi pula katanya, dia bukan pemandu terbaik di kota ini, rasanya. Aneh banget si Ozre nolak sekeras itu. Padahal dia cinta mati sama perpustakaan, tak terbatas melebihi siapapun di dunia ini. Noah pun langsung nanya to the point, kenapa dia mogok jadi pemandu. Ozre ngejelasin kalau pekerjaan ini bukan konsumsi bocah ingusan kayak Noah. Sadar kalau dia barusan kelepasan teriak-teriak gak jelas. Ozre pun langsung minta maaf karena kondisinya belakangan ini lagi berat banget. Di tengah ketegangan itu, ada orang lain masuk ke toko dan bikin Noah kaget setengah mati. Ternyata itu kakaknya, Julia, yang dadah-dadah santai. Dia gak sengaja ngeliat Noah pas lagi jalanin misi, jadi dia ngikutin Noah sampai kemari, atau bahasa kasarnya sih, lagi ngestal adiknya sendiri. Ozre langsung gemeteran pas tahu yang datang adalah Julia Daskell yang agung. Tadi dia nyapelin Noah habis-habisan, tapi begitu Julia muncul, si Ozre langsung mau nerima tawaran tadi dengan syarat Julia harus ikut dalam misi mereka. Tuan muda kita cuma bisa pelangap lomo gak paham arah pembicaraan ini. Akhirnya, Ozre ngajak mereka berdua masuk ke ruangan dalam. Di sana, mereka ngelihat istrinya yang terbaring koma di kasur. Sebulan lalu, dia kena kutukan monster dari dalam dungeon, bikin dia tidur tanpa bisa bangun. Kutukan itu bahkan bisa merenggut nyawanya dalam waktu dekat. Satu-satunya jalan keluar adalah ngebunuh monster yang ngutuk dia. Tapi sialnya, semua petualang sowan Ozre tewas mengenaskan. Makanya dia mohon banget bantuan Julia. Tawaran ini emang menarik buat didengar. Tapi si kakak perempuan malah minta Noah juga ikutan bertarung. Dia penasaran banget pengen lihat aksi adiknya secara langsung, itu syarat utama darinya. Reaksi Julia ini seolah mempertegas kalau dia curiga kekuatan adiknya udah berubah drastis. Noah pun langsung natap Ozre, meyakini kalau pria itu bakal jadi pemandu andalan perjalanan mereka. Dan ya, Ozre girang setengah mati dengar hal itu. Pas udah di luar toko, Noah nanya ke Julia, apa nggak masalah, dia malah melipir dari misinya sendiri. Tapi Julia gak takut, karena dia penasaran setengah mati. Sama rahasia kekuatan adiknya, dia belum pernah ngerasain energi saneh itu. Kayak ada sesuatu selain inti mana yang menghalanginya. Si kakak licik ini bertekad buat ngebongkar semua rahasia Noah di misi kali ini. Jadi Noah harus ekstra waspada sepanjang jalan. Gak lama kemudian, Ozre datang bawa tas punggung super gede buat perjalanan mereka. Saatnya berangkat dan masuk ke perpustakaan tak terbatas. Mereka pun berkumpul di area lobi, tempat Ozre mendaftarkan mereka bertiga buat misi ini. Orang-orang di sekitar sana tampak mengenali si pemandu, yang terkenal sering bikin para petualang mati konyol di dalam labirin. Akhirnya, mereka bertiga berdiri tegak di depan gerbang utama perpustakaan, sampai akhirnya Ozre ngedorong pintu. Raksasa itu lebar-lebar, nunjukin keindahan labirin yang memukau. Ini pertama kalinya Julia kesini, makanya dia paham betul kenapa peran pemandu krusial banget di tempat rumit ini. Menariknya, Noah ngelihat patung ras penjajar yang aslinya baru bakal menyerang bumi bertahun-tahun lagi, padahal dulu patung ini nggak ada pas Noah berkunjung sebagai Zenon di kehidupan lalunya. Ini bukti kalau realitas sekarang terhubung sama invasi masa depan. Jadi dia mungkin bisa nemuin cara buat ngalahin musuh-musuh kuat itu. Kalian dan aku bakal ngikutin terus petualangan seru ini, berbekal harapan baru. Noah fokus nyari buku misterius itu. Seiring berjalannya waktu, mereka bertiga akhirnya sampai di lantai pertama perpustakaan tak terbatas ini. Noah langsung nanya ke Ozre, apa dia punya petunjuk di mana buku incaran mereka berada. Sang pemandu ngejelasin kalau buku-buku langka biasanya tersembunyi jauh di bagian dalam labirin terdalam. Menurut keterangannya,
Kemungkinan besar buku terlarang itu ada di sekitar lantai 20. Mendengar hal itu, Noah kaget banget karena setahunya lokasi itu. Kita akan melihat bagaimana lantai 20 menjadi batas terdalam yang pernah dijelajahi. Di area menuju lantai 2, sekelompok ogre mendadak muncul dan Osre langsung menyuruh Noah untuk mengatasi mereka, dan pahlawan kita langsung menghunus pedangnya. Dia menebas kawanan ogre dengan gerakan super kilat hingga mereka lenyap seketika. Osre sampai melongo melihat pembantaian secepat itu, sedangkan Julia hanya tersenyum tipis menanggapi hal tersebut. Mereka bertiga terus melangkah masuk lebih dalam ke labirin tanpa henti. Cerita pun bergulir hingga akhirnya mereka bertiga tiba di lantai ke-10. Di sana Osre memperingatkan mereka untuk tutup mulut tentang rahasia ini. Dia mendekati rak buku dan menarik satu buku tertentu yang langsung membuka sebuah pintu rahasia. Tiba-tiba sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kaki mereka, dan dia menjelaskan bahwa ini adalah jalur pintas yang dia temukan dulu sekali. Mengikuti arahannya, mereka bertiga langsung melangkah masuk ke dalam lingkaran sihir tersebut. Secara bersamaan, cahaya menyilaukan hampir membutakan mata mereka sebelum akhirnya mereka diteleportasi ke lokasi rahasia lain di dalam dunia. Noah bertanya pada Osre tentang lokasi mereka sekarang, lalu sang pemandu menjelaskan bahwa area di depan mereka mengarah langsung ke lantai 20. Julia langsung bersemangat karena tujuan mereka sudah sangat dekat dan dia pun segera berjalan mendahului yang lain. Namun, begitu masuk ke area tersebut, lingkaran pemanggil monster aktif dan monster pohon raksasa bernama Elder Trend mendadak muncul. Kemunculan monster peringkat S ini langsung membuat sang pemandu ketakutan setengah mati karena hal seperti ini belum pernah terjadi. Rupanya, terakhir kali dia berkunjung ke sini, hanya ada Trend raksasa tingkat rendah yang menjaga gerbang ini. Namun Julia justru menganggap monster besar itu bagai serangga kecil biasa dan bersiap mencabut pedangnya dengan tenang saat Osre memperingatkan bahwa mereka berdua tidak akan menang meskipun maju bersama. Perhatikan baik-baik bagian ini. Simona dengan percaya diri melesat maju sendirian. Dia melompat ke arah Elder Trend, menghindari setiap tebasan ranting tajam yang mengarah padanya dengan sangat santai. Julia melakukan salto udara untuk mendekati monster itu dan melancarkan tebasan yang sangat kuat. Sayangnya, serangan itu gagal menembus kulit keras sang monster, memaksanya untuk segera melompat mundur. Sekali lagi, sang pemandu berteriak sekuat tenaga, memperingatkan bahwa kulit pohon monster itu sekeras baja dan mereka sangat membutuhkan penyihir untuk bisa mengalahkan makhluk mengerikan seperti ini. Di saat yang sama, Sinona mendadak terjerat oleh ranting-ranting Elder Trend yang melilit tubuhnya dari segala arah. Saat dia benar-benar terkunci dan tampaknya Noah harus turun tangan untuk menyelamatkannya. Sinona tiba-tiba membakar habis lilitan itu menggunakan jurus gaya api bayangan bentuk kelima. Seluruh tubuhnya kini diselimuti oleh baju zirah api membara yang sangat dahsyat, yang dia sebut sebagai zirah hitam api bayangan. Tanpa membuang waktu, dia langsung menggunakan gaya api bayangan bentuk pertama dan mulai melompat. Disit melintasi medan tempur dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk melancarkan serangan balasan. Tebasan apinya memotong batang tubuh monster itu dengan sangat bersih, membelah makhluk raksasa itu menjadi dua bagian dan mengakhiri pertempuran dengan kemenangan mutlak. Julia dengan bangga menyombongkan bahwa pedangnya jauh lebih keras dari baja sambil berjalan santai kembali. Tapi sebelum mereka bisa merayakannya, Osre tiba-tiba berteriak memperingatkannya untuk waspada, namun terlambat karena Sinona kembali terjerat dalam sekejap. Julia tetap tenang dan malah tersenyum, menjelaskan bahwa dia memang sudah menduga monster jenis pohon pasti akan terus beregenerasi jika tidak dibakar habis hingga musnah tanpa sisa. Tepat saat Julia melepaskan jurus gaya api bayangan bentuk ketiga, Noah langsung menarik lengan Osre dan berlari kencang ke arah berlawanan karena dia tahu apa rencana kakaknya itu dengan melancarkan serangan ledakan kuburan api dahsyat yang menghanguskan sekelilingnya. Niat Julia sangat jelas untuk mengubah seluruh monster itu menjadi abu agar proses regenerasinya benar-benar terhenti untuk selamanya. Setelah berhasil membinasakan monster pohon tersebut, dia menyarungkan pedangnya kembali dan mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Osre dan bahkan Noah sendiri dibuat terpana melihat kekuatan mengerikan
yang baru saja Julia tunjukkan. Noah mulai menganalisis daya serang kakaknya yang luar biasa dari gaya api bayangan tersebut. Dia tahu kekuatan Julia hampir tidak tertandingi di benua ini. Kalian pasti berpikir jurus ini tanpa celah, kan? Ternyata kelemahannya adalah menguras energi dengan sangat cepat. Noah teringat cerita masa lalu saat dia masih hidup sebagai Zenan. Dulu, namun dia tidak menyangka kekuatannya akan sangat epik ini dalam pertarungan nyata. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di lantai 20 dan mulai mencari buku yang mereka butuhkan. Di rak-rak tua, itu Noah akhirnya menemukan buku tersebut dan segera memanggil yang lain. Julia menyarankan agar mereka kini berburu monster yang telah mengutuk istri Ozre untuk mematahkan kutukan jahat tersebut. Ozre menjelaskan bahwa dia pernah berpapasan dengan monster itu di sekitar sini dan yakin mereka pasti akan menemukannya jika terus menyisir seluruh sudut ruangan ini. Noah kemudian mengingatkan bahwa monster biasanya hanya muncul di area plaza saja. Namun sang pemandu menegaskan kalau monster yang satu ini merupakan pengecualian dari aturan. Dengan tersebut, sembari mereka mencari, Noah tiba-tiba menemukan sebuah buku lain dan menyadari bahwa isinya adalah informasi penting yang selama ini dia cari. Sayangnya, belum sempat dia membaca lebih jauh, mereka bertiga langsung berhadapan langsung dengan sesosok monster berzira yang memiliki satu tangan raksasa yang sangat panjang. Noah langsung bersemangat dan menghunus pedangnya untuk bertarung. Namun, sebelum dia maju menyerang, kakaknya menahan dirinya dan menyuruhnya mundur saja. Julia melangkah maju dan menegaskan bahwa dialah yang akan menghabisi monster itu. Padahal sebelumnya, dia sangat ingin melihat kemampuan bertarung adiknya. Tadi monster malam itu memulai serangan dengan tebasan kegelapan yang membuat Julia harus bersusah payah menahannya sambil menggertakkan gigi. Tebasan itu luar biasa kuat hingga membuat Noah dan Ozre harus melompat menghindar agar tidak terkena dampaknya. Julia kesal karena tidak habis pikir bagaimana dia bisa terdesak seperti ini. Dia menolak membiarkan pertarungan ini berlangsung lama dan langsung memulihkan posisinya. Julia meransak maju lagi dengan gerakan zigzag lalu muncul di belakang monster itu. Namun, sebelum pedangnya mendarat, serangannya langsung ditangkis dengan mudah oleh sang monster itu sendiri. Sementara itu, Noah dan sang pemandu bersembunyi di balik rak buku. Noah mengawasi kakaknya dengan cemas, karena monster itu sanggup menahan semua serangan cepat yang sulit diikuti mata biasa tersebut. Tapi Julia menolak menyerah dan menggunakan gaya api bayangan kedua bernama pusaran api. Saat pemandu merasa serangan ini akan berhasil, Noah justru merasakan firasat yang sangat buruk. Tentang hal itu, Julia melompat ke sisi lain dari monster tersebut dan berhasil mendaratkan serangan telak. Namun sirah makhluk itu terlalu kuat hingga tidak menyisakan goresan sedikit pun di atasnya. Sang monster lalu membuka rahangnya yang lebar dan mengeluarkan hembusan nafas hijau misterius yang mengutuk tangan Julia hingga melemah, tepat sebelum monster itu melepaskan serangan mematikan susulan dari dalam mulutnya. Noah langsung melompat menyelamatkan Julia dan membawanya menjauh. Dia segera memeriksa keadaan kakaknya, lalu bertanya, apakah dia baik-baik saja. Julia menegaskan dirinya masih bisa bertarung dan memperingatkan Noah tentang bahaya dari lengan telanjang monster tersebut. Siapapun yang menyentuh lengan itu akan langsung terkena kutukan jahat. Dia menjelaskan bahwa dengan kondisi tangannya yang lumpuh sebelah, dia tidak akan bisa melancarkan tebasan pamungkasnya. Noah kemudian meminta bantuan Julia untuk menggunakan sekali lagi jurus andalan yang tadi hampir membuatnya terbunuh demi menciptakan peluang baru. Walau Julia tidak terlalu menyukai rencana berisiko tinggi tersebut, dia tetap setuju dan melompat maju kembali untuk memotong lengan monster itu menggunakan jurus tarian pedang api bayangan. Sedangkan Noah mengimbanginya dengan jurus ciptaannya sendiri, tarian pedang cahaya bayangan gaya maci. Kedua serangan itu menghantam telak sang musuh. Namun kulit monster itu masih terlalu keras untuk tergores. Julia menyebut makhluk ini sebagai monster sejati yang sangat merepotkan. Saat monster itu menyerang balik, Julia melompat tinggi dan Noah menangkis serangannya hingga menciptakan debu tebal yang menutupi kakaknya. Bersiaplah, karena kita akan melihat duet maut terjadi. Julia melepas jurus Einstein tingkat 2, lalu Noah menyusul dengan jurus andalannya, tebasan pedang tunggal bipolar. Halo bro,
Kali ini kita bakal bahas kelanjutan kisah gokil si Noah yang langsung nerobos musuh. Tapi pedangnya malah ditangkap monster. Untung Julia sigap bantu pakai pusaran api bayangan. Noah sadar adiknya sudah kehabisan energi sihir sampai keringat dingin. Dia mulai ragu apa sebaiknya mereka kabur saja. Sialnya, tiba-tiba muncul satu lagi monster mengerikan yang mirip dengan monster pertama tadi. Jelas ini jadi bencana ganda buat mereka. Di tengah kepanikan itu, Noah mendadak dengar suara asing yang membisikkan tentang kekuatan yang menyatu tapi masih belum stabil. Tiba-tiba Noah terseret ke dimensi lain. Di sana dia melihat sosok cahaya berkilau dan langsung bertanya, siapa dia sebenarnya? Cahaya itu menjawab bahwa Noah adalah pewaris pertama dari kekuatan suci setelah ratusan tahun. Sang cahaya tidak mau Noah mati konyol secepat ini. Makanya, dia memutuskan untuk memberi petunjuk rahasia dan membisikkan sebuah nama jurus pamungkas yang sangat kuat. Seketika Noah kembali ke dunia nyata. Muncul notifikasi sistem yang menyatakan dia telah bangkit sebagai pewaris Sar. Dan sistem inti kekuatan suci kini telah terbuka lebar. Tanpa ragu, Noah langsung mengaktifkan jurus gaya suci bentuk kedua bernama Dual Heaven Render. Dia menatap tajam monster itu dan memperingatkan bahwa waktu bermainnya sudah habis. Sekarang saatnya pembalasan. Tapi saat Noah sedang bersiap menyerang, mendadak muncul pesan sistem aneh yang menyatakan sebuah undangan telah diterima. Belum sempat dia mencerna apa yang terjadi, tubuhnya langsung terlempar ke tempat asing yang tidak dia kenal. Suara misterius menggema, berkata bahwa eksperimen inti suci ternyata berhasil. Di saat bersamaan, pancaran cahaya emas mulai keluar dari pedangnya, lalu perlahan membentuk sesosok manusia. Pria bercahaya itu menatap tajam ke arah Noah dan memperkenalkan dirinya sebagai Sikas, sang pemilik kekuatan inti suci sebelum dirinya. Noah langsung paham kalau pria emas ini sedang membicarakan kekuatan aneh yang baru saja dia miliki. Tapi Sikas langsung menyela dan menjelaskan kalau inti itu sebenarnya hanyalah alat cacat. Dia pun mulai menceritakan sejarah kelam masa lalu, di mana para penyerang dari dunia lain turun ke bumi dan membawa kehancuran total kemanapun mereka pergi. Di masa kritis itulah, langit memberikan inti suci kepada manusia agar bisa melawan balik. Sayangnya, umat manusia tetap saja kalah karena mereka malah sibuk bertengkar sendiri. Sikas menjelaskan bahwa dirinya sendiri akhirnya dikhianati dan dibunuh oleh faksi saingannya. Karena mereka takut dengan kedahsyatan kekuatan inti suci yang sangat luar biasa tersebut. Faksi-faksi licik itu kemudian memecah inti suci menjadi dua bagian agar kekuatannya tidak akan pernah bisa utuh lagi. Begitulah asal-usul terciptanya dua inti yang terpisah. Noah akhirnya mulai paham situasi ini. Sementara si pria emas berkata bahwa dia telah terpilih sebagai pewaris berikutnya. Noah malas mendengar drama sejarah dan langsung menanyakan inti masalahnya. Dia penasaran apakah jika sebenarnya sanggup mengalahkan para penjajah itu dulu. Tanpa ragu sedikit pun, pria emas itu dengan sangat percaya diri menyatakan dia pasti bisa membantai mereka. Jawaban mantap itu membuat Noah sedikit lega dan yakin kalau kekuatan ini bisa mengubah dunia. Tapi Sikas langsung menghancurkan harapan itu dengan menunjuk kenyataan pahit bahwa kekuatan Noah saat ini masih terlalu ampas. Dia menyarankan Noah untuk terus bertarung melawan musuh yang jauh lebih kuat agar potensi aslinya bangkit. Mendengar itu, Noah malah menyeringai dan bilang kalau itulah rencana yang akan dia lakukan. Jawaban berani ini membuat si pria emas tersenyum lalu menantang Noah membuktikannya dengan membereskan monster sampar di depannya. Bro, perhatikan baik-baik bagian ini. Kembali ke arena pertarungan, monster itu langsung melesat kencan ke arahnya. Tapi Noah tetap tenang dan siap mengakhiri duel ini detik ini juga. Keduanya beradu hantam dengan sangat keras. Bilah pedang cahaya Noah memanjang dan menebas habis tubuh si monster. Notifikasi sistem pun mendadak muncul menjelaskan bahwa bilah cahaya tersebut bisa dikendalikan sesuka hati bahkan berubah bentuk. Ozan berteriak heboh saat melihat Noah berhasil memotong lengan monster itu saat sang lawan mencoba kabur ketakutan. Namun Noah tidak memberi ampun sedikit pun. Dia langsung mengejar musuhnya sambil berteriak kalau sang pemburu kini telah menjadi buruan. Noah kembali mengayunkan pedangnya dengan sangat bertenaga dan membelah tubuh monster itu jadi dua bagian. Tanpa membuang waktu,
Noah langsung memenggal kepalanya demi mengamankan kemenangan. Saat jasadnya roboh, pandangan Noah langsung beralih ke monster kedua yang sudah siap meluncurkan serangan balasan. Julia berteriak menyuruhnya menghindar. Tapi terlambat, karena monster itu keburu menembakkan laser hijau raksasa tepat ke arah Noah. Namun Noah sama sekali tidak bergeming. Dia malah mengangkat pedangnya dan menahan laser mengerikan itu menggunakan bilah cahayanya. Begitu asap tebalnya hilang, Noah ternyata masih berdiri tegak tanpa luka sedikit pun, membuat Julia melongo tidak percaya. Noah mengibas pedangnya sekali lalu dengan santai berkata, kalau pertarungan ini sebenarnya sudah selesai. Seketika, pedang cahaya raksasa melesat cepat dan menusuk tembus si monster kedua layaknya daging set. Saat Noah menurunkan senjatanya, layar sistem kembali muncul memberi ucapan selamat atas kemenangannya, sekaligus mengumumkan bahwa dia mendapat kemampuan baru. Tak lama, deretan pesan teks muncul di layarnya, dan dia sadar itu dikirim oleh Zikas. Pria emas itu mengucapkan selamat dan berpesan agar Noah memakai kekuatan barunya di jalan. Kebenaran, Noah langsung bersorak gembira karena dia baru saja mendapatkan sebuah. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Kekuatannya jadi curang banget. Ose bahkan sampai melongo menghampiri Noah. Masih tak percaya monster sekuat itu bisa kalah semudah ini. Melihat lubang besar di dada monster itu, Julia memastikan musuh sudah mati. Dia menyadari kutukan di tangannya lenyap. Lalu menebak kalau pasangannya pasti sudah ikut sembuh juga. Dia pun mengajak Noah segera pulang. Tapi sebelum melangkah pergi, Julia mendadak curiga karena tingkat Noah cuma bintang 2. Dia bertanya dari mana Noah belajar teknik sehebat itu. Noah mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi Julia langsung memotongnya dan menegaskan kalau mustahil Noah cuma meniru gerakan itu. Julia pun mulai menjelaskan teori tentang dasar-dasar ilmu pedang sihir. Ada gaya pedang sihir dasar, gaya api bayangan miliknya, gaya petir bayangan yang fokus pada kecepatan, dan terakhir gaya bayangan dalam yang sangat penuh tipu daya. Tapi gaya tarung Noah tidak mirip satupun dari semua itu. Membuatnya makin penasaran dengan apa yang disembunyikan cowok ini. Setelah saling tatap cukup lama, Julia akhirnya mengalah. Dia hanya bilang kalau dia menantikan hari di mana mereka bisa bekerja sama lagi. Beberapa waktu kemudian, setelah kembali ke kediaman, Noah pergi menemui F bersama instruktur Kilai. Noah berencana menukar buku Uing demi mendapatkan informasi tentang pembunuh bayaran. Tapi saat pintu dibuka, sisi rumah sudah hancur berantakan dan C tampak bersandar diam di tembok. Noah langsung panik dan bertanya apa yang terjadi. C menjelaskan kalau F telah diculik saat dia sedang menjalankan misi lain. Pelakunya adalah si bajingan Skun dan komplotannya. Mereka mengincar informasi tentang Noah dan menyiksa F agar dia buka suara. Mendengar hal itu, Noah malah tersenyum tipis karena sadar kalau Skul juga terlibat dalam masalah ini. Ini artinya, dia bisa langsung menyelesaikan dua masalah sekaligus. Dengan percaya diri Noah menyatakan mereka hanya perlu merebut kembali F dari tangan bajingan itu. Kile sempat ragu dan bertanya, apakah Noah serius ingin menantang langsung Tuan Skul? Tapi Noah menenangkannya dan menjamin kalau aksi ini akan menjadi pembantaian sepihak. Si pun bersikeras ikut untuk menebus kesalahannya. Kile menyuruh mereka menunggu sampai bala bantuan terkumpul. Tapi si langsung menolaknya karena waktu mereka sudah sangat mepet sekali. Di saat ketegangan itu memuncak, Noah dengan bangga mengucapkan moto keluarga Daskun kalau pedang mereka takkan pernah goyah di hadapan musuh. Mendengar itu, Kile pun terdiam. Jadi, siapkah kalian melihat pembantaian selanjutnya? Sampai jumpa. Yuk kita tonton bareng momen kocak pas Noah nyuruh instruktur jagain rumah. Si instruktur sumpah bakal taruhan nyawa demi tempat itu. Beres urusan, akhirnya Noah sama Chase langsung berangkat bareng buat ngasih pelajaran ke kakak bodoh mereka. Keduanya langsung tancap gas naik kuda menuju mansion milik Skul. Noah nanya apa F bakal baik-baik aja, dan Chase nenangin dia. Kalau F bisa jaga diri dengan sangat baik. Hero kita bilang dia percaya penuh, tapi heran kenapa Chase malah harus jadi pengawalnya. Disinilah Cek akhirnya ngebongkar rahasia pribadinya, kalau ternyata mana core miliknya tuh jauh lebih lemah dibanding saudara-saudaranya yang lain. Biar gak ketinggalan, dia harus latihan tempur non-stop. Makanya dia butuh setiap info berharga yang bisa dia temuin.
Soalnya bela diri itu rahasia banget dan cuma diwarisin turun-temurun. Akhirnya Noah paham kenapa selama ini dia gak pernah bisa nebak gaya bertarung saudaranya itu. Gaya bertarung kakaknya, Chase lanjut bilang demi jadi lebih kuat. Dia bakal mastiin F aman-aman aja. Gak lama kemudian, mereka berdua akhirnya sampai di depan gerbang utama mansion itu. Chase langsung sibuk bikin rencana buat nyari tahu di mana F disekap. Tapi, karakter utama kita punya rencana lain dan bilang mereka gak perlu sembunyi-sembunyi kayak tikus. Kayak gitu, dia langsung ngumpulin mana terus nendang gerbang depan sampai jebol lepas dari engselnya. Mereka berdua langsung nerobos masuk nemuin pasukan musuh yang udah nunggu di tengah halaman. Chase ngingetin Noah kalau mereka itu pasukan pembunuh bayaran profesional milik school. Jadi harus waspada. Si bos bertopeng besi langsung ngejek mereka karena berani jalan masuk lewat pintu depan kayak orang bego. Pintu depan, tapi hero kita langsung ngebalas kalau dia gak punya waktu buat nyeladenin lalat. Berisik, terus nyuruh panggil si school keluar sekarang juga. Ucapan itu langsung bikin si topeng besi naik darat. Dia teriak kalau Noah gak berhak ngatur-ngatur di sini. Tiba-tiba satu pembunuh coba nyerang dari belakang. Tapi bocah kita berhasil nangkis serangan itu dengan gampang. Sumpah kalian harus tonton bagian ini. Si bos topeng besi tetap gak mau mundur pas ngeliat anak buahnya tewas. Dia teriak gak bakal kasih ampun ke musuh Tuan Skull. Tuan Skull, hero kita gak peduli sama sekali. Langsung maju menerjang pas pedang mereka beradu keras. Mereka terus jual beli serangan selagi pembunuh lainnya coba ngeroyok saudaranya. Si Chase dari segala arah, tapi Chase langsung lompat tinggi, aktifin skill petir bayangan. Terus ngehantam pedangnya ke tanah. Efek kejutnya bikin semua kroco di sekitarnya terpental jauh, sambil nantang mereka buat maju lagi. Hero kita ngelirik ke belakang dan ngerasa tenang karena punggungnya aman dijaga Chase. Tapi, si topeng besi ngerasa itu provokasi dan marah besar nyuruh Noah, jangan ngeremehin mereka. Si bos pembunuh tiba-tiba ngelempar gulungan sihir ke udara yang bikin lingkaran sihir raksasa muncul di tanah. Noah bingung apa yang terjadi. Pas si topeng besi dengan sombongnya bilang kalau jurus ini emang dirancang khusus buat ngalahin klan Daskon. Dia langsung maju menerjang pakai pedang mana miliknya. Pas momen itu, hero kita aktifin skill penilaian dan sadar kalau si pembunuh punya beberapa jurus rahasian. Noah coba aktifin salah satu skillnya sendiri. Tapi langsung kaku pas gak ada efek apa-apa yang keluar. Akhirnya, dia kepaksa lompat mundur. Hero kita sadar kalau gulungan sihir tadi udah nyegel mana tor miliknya, si pembunuh. Langsung ngejek kalau Noah gak bakal selamat cuma pakai ilmu pedang biasa. Sementara itu, Chase gabung ke posisi not pas sisa pembunuh terus ngepung mereka. Jumlah musuh terlalu banyak, dan mana tor mereka yang disegel bikin dia kesal setengah mati. Kak Chase nyuruh Noah, pergi duluan biar dia yang beresin sampah-sampah ini sendiri. Dia ngeyakinin hero kita kalau dia bakal baik-baik aja, dan nyuruh Noah buruan selamatin F sebelum terlambat. Setelah melihat situasi dengan cepat, Noah langsung mutusin buat tancap gas dan nerobos barisan pembunuh secepat kilat. Banget, beberapa pembunuh coba ngalangin jalan. Tapi Chase langsung bertindak cuma modal angkat satu jari yang bikin lereng batu raksasa muncul. Dari tanah, hero kita pakai lereng itu sebagai jalan kabur. Sementara Chase teriak ngingetin kalau si sampah Skull pasti ngumpet di dalam istana. Terpisah, pembunuh lain langsung coba ngejar, tapi duri-duri batu raksasa mendadak. Nah loh, kalian pasti gak nyangka kan? Duri batu raksasa tiba-tiba muncul dan nusuk semua pembunuh, sampai tewas menyisakan si bos sendirian yang sok ngeliat pasukannya dibantai habis. Chase dengan santai bilang kalau dia yang bakal jadi lawannya sekarang. Sementara itu, adegan pindah ke istana terpisah, di mana Skull nanya TF apa dia udah siap buat bicara. Tapi gadis itu gak takut sama sekali dan jawab dengan tenang kalau jawabannya tetap enggak. Hal itu bikin si sampah emosi dan ngingetin kalau dia juga nyandera beberapa stafnya. Tapi F malah ngeroast dia dan bilang malu punya hubungan darah sama sampah kayak begitu. Itu bikin Skull makin ngamuk. Dia ngelihat keluar jendela dan bilang suasana mulai rem. Di luar sana, F tersenyum dan bilang mungkin Noah udah datang. Tapi Skull malah nyengir licin sambil ngatain Noah bodoh karena berani nerobos masuk lewat gerbang. Bepan begitu aja. F langsung ngebalas kalau anggota klan Daskol sejati gak bakal pakai trik murahan. Tindakan nekat Noah itu sangat cocok sama harga dirinya.
Dia bahkan berterima kasih ke si sampah Skull. Karena berkat kejahatannya, dia akhirnya bisa melihat kemampuan asli Noah. Ucapan itu bikin emosi Skull meledak sampai dia langsung nyabut pedangnya dengan kemarahan penuh. Tapi pas momen itu, Noah tiba-tiba nerobos masuk lewat jendela dengan aura keren maksimal. Hero kita dengan bangga bilang dia datang buat selamatin F. F malah bercanda bilang kalau Noah datangnya kelamaan. Sebelum mereka lanjut ngobrol, Skull langsung motong pembicaraan sambil nodongin pedangnya ke Noah. Hero kita cuma senyum, angkat senjatanya, dan nantang buat beresin semuanya di sini sekarang juga. Sekali dan selamanya, Skull nyengir ngerasa dia pasti bisa menang dalam duel ini. Tapi Noah bersikap santai seolah-olah hasilnya udah ketebak. Baginya, Skull berada jauh di bawah levelnya. Dalam hal apapun, tatapan sombong itu sukses bikin ego rapuh Skull dan Skull langsung hancur. Jadi si bocah labil yang baperan ini langsung lari buat bungkem mulut adiknya. Yang udah berani ngeledek, dia terang-terang agen. Noah langsung nyiapin pedangnya buat nahan serangan masuk. Benturan keras dari serangan itu sampai mementalkan mereka berdua menembus dinding keluar bangunan. Sanam saling tebas di udara dengan refleks secepat kilat. Sampai akhirnya, mereka berdua jatuh menghantam tanah diiringi ledakan puing-puing bangunan. Biar bisa baca kekuatan Skull, Noah langsung aktifin skill penilaian aura petir hitam, terlihat menyelimuti kakaknya itu dengan skill dan kemampuan di atas 6 bintang. Penasaran apa masalahnya? Noah coba nanya, apa alasan Skull benci banget, sampai tega ngirim anak kecil buat ngebunuh dia. Dengar itu, senyum aneh menghiasi wajah Skull sambil bilang, kalau alasannya udah jelas banget. Gak bisa nahan. Amarah lagi, Skull menerjang maju sambil teriak, gak sudi, kalau Noah bernapas di udara yang sama. Dengannya, bocah kita langsung nangkis dan nepis serangannya kayak lalat. Dia nyadar. Segel kore milik Skull lepas pas keluar dari lingkaran sihir. Mereka beradu pedang lagi, sementara Skull akhirnya meluapkan semua rasa insecure-nya yang marah. Karena ayahnya selalu ngasih semua perhatian ke Noah, biarpun bisa nangkis pedang Skull. Si gila itu langsung nebas ke bawah dengan sangat kerah sampai bisa ngebelah tubuh jadi dua. Untungnya, bocah kita bisa menghindar dengan merunduk di waktu yang pas. Setelah itu, Noah mundur karena tahu dia bakal kalah kalau duel ini cuma adu ilmu pedang murni. Jelas banget Skull pinter, pakai serangan tipuan buat nipu lawan. Memang gak ksatria sir. Tapi trik licik itu ampuh banget dalam pertarungan asli. Sambil ngangkat pedangnya, Skull nyuruh Noah, biar jadi adik yang baik buat jadi batu pijakan suksesinya. Dia langsung nunjukin jurus rahasia parade malam pasukan hantu. Tenang aja, kalian dan saya bakal lihat kelanjutan pertarungan gila ini di video berikutnya. Nah, kalian bayangkan dikepung gerombolan tengkorak lapar yang siap menyantap kalian hidup-hidup. Tapi tenang, monster tulang rapuh ini bukan tandingan karakter utama kita yang langsung membantai mereka. Bagai kertas basah, di saat yang sama, dia tetap waspada karena pasukan mayat hidup ini cuma pengalih perhatian. Serangan asli Skull belum keluar. Tiba-tiba, satu tengkorak melompat menyerangnya dari belakang. Dia merasakan niat membunuh di detik terakhir dan langsung berputar menangkis serangan. Itu dengan refleks secepat kilat, terkejut dengan kekuatan fisiknya. Dia sadar kalau parah. Tengkorak ini bukan sekadar genjutsu biasa. Lebih banyak lagi pasukan mayat hidup yang menyerbu ke arahnya. Jadi, dia langsung memikirkan cara cepat untuk menyapu bersih semuanya sekaligus. Melompat tinggi ke udara, dia melepaskan jurus kembar tingkat surga. Robekan dahsyat, pancaran cahaya kuat menebas seluruh medan perang dan menghancurkan setiap tengkorak sebelum mengirim mereka kembali ke kuburan. Begitu dia mendarat, klon Subaru dari tulang itu terus bangkit kembali seolah punya titik simpanan. Karena bosan membuang waktu pada monster kroco, dia memutuskan untuk langsung mengincar dalang di baliknya. Rahang Skull melongo saat melihat saudaranya membantai habis pasukan mayat hidupnya saat beradu pedang dengan Skull. Noah merasakan serangan mayat hidup dari belakang. Jurus kembar tingkat surga melesat ke belakang bagai cakra ekor 9 dan memanggang tulang mereka. Naruto versi pedang ini berteriak bahwa tidak peduli berapa banyak Naruto yang dipanggil Skull. Mereka semua sama lemah dan memalukannya dengan dirinya. Sadar dirinya mulai tersudut, Skull mundur untuk menjaga jarak. Dia melenyapkan pasukan tengkorak sebelum menancapkan pedangnya langsung ke tanah.
Hal itu seketika memicu aliran dahsyat mana yang menyebar ke segala arah. Sekarang perhatikan baik-baik, karena setelah ini, kekacauan sebenarnya dimulai. Tiba-tiba, seekor naga perak raksasa meledak keluar dari dalam tanah. Mengikuti perintah dari sang majikannya, naga itu langsung menerjang Noah dengan rahang terbuka lebar seolah dia adalah potongan pizza terakhir. Tapi Noah sama sekali tidak takut karena dia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menguji sesuatu. Dia menggunakan gaya Shinui bentuk kelima, mata kegelapan suci. Naga itu kehilangan jejak saat Noah melompat tinggi ke udara. Mata mereka yang menyala saling mengunci saat dia menukik dari atas dan mendarat tepat di ujung hidungnya. Tiba-tiba, semua keagresifan naga itu langsung lenyap. Sebaliknya, makhluk itu diam saja membiarkannya berdiri di atas kepalanya bagai tuan aslinya. Tidak habis pikir kenapa kadal bodohnya. Cuma diam tanpa melakukan apa-apa. Skull menyuruhnya menggerakkan pantat bersisik yang malas itu dan melakukan tugasnya. Sayangnya bagi dia, Noah yang kini memegang kendali karena mata kegelapan suci membajak otoritas musuh atas panggilan mereka. Sekarang setelah naga perak itu menjadi miliknya, karakter utama kita memutuskan untuk memberi pemilik aslinya pelajaran berharga, menolak untuk menerima kekalahan. Skull dengan putus asa melepaskan gaya Wen bentuk pertama, taring penembus bayangan. Serangan itu merobek naganya sendiri dengan kejam, masuk lewat mulut dan menembus bersih ke sisi lainnya. Kilatan cahaya besar menyebar di langit saat naga itu meledak berkeping-keping mirip eksperimen Cola dan Mentos. Ledakan itu menjadi pengalih perhatian yang sempurna bagi karakter utama kita. Untuk menyelinap, tepat di belakangnya, dengan satu tebasan horizontal yang bersih, dia menyabit punggung Skull hingga terluka parah. Skull nyaris tidak sempat melarikan diri. Kini terdesak dalam keputusasaan. Dia mengaku tidak ingin mengandalkan trik paling licik di gudang senjatanya. Lalu dia mengeluarkan peluit putih dari saku dalamnya. Sebuah gerbang tiba-tiba terbuka di belakangnya. Saudari mereka muncul dari dalam sementara dua pria berpakaian hitam menyanderanya. Menyeringai seperti tikus got yang manipulatif. Skull mengingatkan Noah bahwa menyelamatkan saudari mereka adalah alasan utama dia datang ke sana. Jadi, kalian pasti mikir taktik ini murahan banget. Noah pun sangat jijik melihat drama penyanderaan ini. Tapi dasar Skull tidak punya harga diri. Dia tidak peduli dan tetap bersumpah akan melepaskannya setelah dia melenyapkan Noah untuk selamanya. Tepat pada saat itu, ledakan dahsyat sihir merah menerbangkan kedua bersaudara tersebut. Benar-benar bingung, mereka berdua sama-sama tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Saat debu akhirnya hilang, mereka terkejut melihat ksatria berbaju zirah hitam yang familiar berdiri melindungi saudari mereka setelah Damian membuat pintu masuk yang mencolok. Pria itu dengan berani menyatakan bahwa Skull sudah tahu kalau saudari mereka, Evil, tidak berniat berpartisipasi dalam pertempuran suksesi. Skull tidak peduli, tapi Damian dengan dingin berjanji akan mengakhiri hidupnya karena melanggar aturan keluarga. Seolah-olah dia sudah melatih pidato penjahat di depan cermin setiap pagi. Bocah itu bersiap menghadapi serangan yang datang, tapi tepat saat itu, pahlawan kita langsung mengetahui gertakan itu dan berkata bahwa semua ini hanyalah alasan murahan untuk merebut mantikor miliknya. Noah dengan tegas menyatakan dia tidak peduli siapapun yang menghalangi jalannya. Namun sebelum ketegangan semakin memuncak, F dengan tenang mengingatkan Damian bahwa mengganggu pertempuran memperebutkan mantikor juga termasuk pelanggaran langsung terhadap aturan keluarga. Damian mendecakkan lidahnya kesal sebelum akhirnya mundur dan membiarkan kedua saudara itu melanjutkan duel mereka selagi dia menonton dari pinggir lapangan seperti bangsawan kaya yang menunggu hiburan premium. Suasana pun berubah tegang kembali saat semua mata tertuju pada medan pertempuran. Noah mengayunkan pedangnya dengan santai ke arah Skull dan mengajaknya melanjutkan duel yang sempat terhenti setelah menyadari kalau lawannya ragu sesaat. Dia mengejeknya dengan bertanya apakah dia tidak bisa lagi bertarung tanpa bersembunyi di balik anak-anak dan sandera. Skull perlahan mulai kehilangan kesabarannya karena di matanya semua orang di keluarganya selalu memandang rendah dirinya apapun yang dia lakukan. Energi gelap tiba-tiba meledak saat dia melepaskan gaya Wen bentuk ketujuh. Aura menyeramkan pun menyelimutinya dalam gelombang berputar
yang hampir membuat udara di sekitarnya tampak rusak. Bocah itu dengan marah mengeklaim akan memotong Noah menjadi kepingan kali ini. Tapi pahlawan kita sudah tahu bahwa gaya Yuan yang digunakan Skun sangat bergantung pada tipu daya dan celah tersembunyi. Noah dengan cepat memperkirakan jika dia menghindari celah kelemahan secara ceroboh, pertarungan ini akan sangat menguntungkannya. Skun langsung menerjang maju. Noah menangkis serangan itu dengan bersih dan pertempuran sengit berlanjut tanpa membuang waktu. Sedetik pun, Baja beradu keras melawan. Baja saat kedua bersaudara itu terus bertukar serangan tanpa henti di medan perang. Setelah beberapa kali bentrokan, Noah melepaskan teknik robekan dahsyat tingkat surga kembar miliknya. Sayangnya, serangan itu secara mengejutkan gagal menembus pertahanan aura kegelapan milik Skul. Pahlawan kita merasa sangat terkejut sesaat. Namun sebelum dia bisa beraksi lebih jauh, Skul langsung membalas dengan gaya Uen. Bentuk keempat yang dikenal sebagai Avagie atau bayangan. Serbuan pedang kegelapan yang masif merobek udara dengan kecepatan mengerikan. Meski Noah masih berhasil menangkis hampir setiap serangan dengan presisi yang sangat tipis yang menyelamatkan hidupnya murni karena insting saat ini. Sayangnya, pertahanan itu tidak bertahan lama karena tebasan tak terbendung tiba-tiba menembus dan mementalkan Noah ke belakang dengan kekuatan dahsyat. Skul langsung merangsak maju untuk mengakhiri pertempuran. Namun, Noah nyaris tidak sanggup menahan gempuran itu dan lolos hanya dengan luka sayatan tipis di wajahnya. Bahkan Skul terlihat terkejut melihat pemuda itu selamat dari serangan mematikan tersebut. Tapi kemudian Noah mendadak menancapkan pedangnya ke tanah dan ribuan tombak cahaya meletus ke atas. Memaksa Skul mundur sekaligus menciptakan jarak yang sangat dibutuhkan di antara mereka. Noah dengan cepat menyadari posisi bertarungnya jauh lebih sulit dari perkiraan awalnya, karena Skul tidak hanya mengandalkan teknik tempur tipuan, tapi juga memiliki pertahanan yang cukup kuat untuk menahan serangan langsungnya. Noah dan Skul pun bertanya-tanya, kenapa Skul harus merendahkan diri dengan metode pengecut seperti ini setelah memiliki kekuatan sebesar itu, padahal dengan kekuatan itu, dia bisa bertarung adil dalam pertempuran sukses sejak awal. Skul menjawab dengan pahit kalau ayah mereka tidak pernah mengakuinya, karena percaya bakat berbasis tipu daya tidak berguna di keluarga The Skul. Kebencian yang terpendam jauh di lubuk hatinya tidak pernah pudar. Karena kebencian itulah Skul menciptakan jurus baru gaya Uen. Nah, mari kita lihat bersama apakah usaha kerasnya ini mampu mengalahkan karakter utama kita. Sobat, yuk lihat gimana dia gak pernah melirik ke arah Skul. Cowok itu kayak punya penyakit mata selektif tiap kali musuhnya masuk ruangan. Karena dikonsumsi amarah dan rasa iri, dia yakin kalau kemenangan hanya bisa dicapai lewat jalan kejamnya sendiri dalam perebutan tahta. Karena alasan itu, dia rela mengotori tangannya demi sebuah hasil yang pasti. Dan tepat di saat dia mengucapkan kata-kata itu, pilar raksasa dari aura gelap menyala meledak di sekitarnya dan membutakan hampir semua orang. Skul tiba-tiba merasa sudah membuang terlalu banyak waktu untuk mengobrol sebelum akhirnya melepaskan jurus pamungkasnya yang bernama jurus Yuan bentuk ke-9, pemakaman pembantai naga. Naga raksasa dari aura gelap keluar dari pedangnya, lalu terbang tinggi ke langit sebelum menghantam bumi dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Noah langsung melindungi dirinya saat ledakan besar itu menghancurkan medan perang. Setelah debunya mereda, naga bayangan itu berdiri mengerikan di belakang Skul layaknya bos terakhir game yang terlalu overpowered. Pahlawan kita berjuang mengatur napasnya kembali sementara Skul menyadari kalau inti mana milik Noah mungkin sudah mencapai batas maksimalnya. Dengan sombong dia bilang kalau pendekar pedang tanpa mana tidak akan bisa memenangkan duel ini. Tapi sebelum bocah tengil itu bisa sombong merayakan kemenangan palsunya, Noah dengan tenang merogoh saku pakaiannya dan mengeluarkan sesuatu. Tindakan tidak terduga ini langsung membuat Skul terkejut dan membuat suasana kembali menegangkan. Skul melongo kaget melihat benda yang disebut Noah sebagai racun padat yang selama ini diam-diam mereka berikan padanya yang sengaja dia simpan untuk momen epik. Seperti sekarang ini, Noah langsung menelan pil itu tanpa ragu. Sampai membuat Skul mengatanya gila. Namun, pahlawan kita menjelaskan kalau racun itu justru membebani inti mana dan membuat penggunanya mengamuk. Dia juga bilang kalau dia tidak takut efek sampingnya karena tubuhnya sudah
kebal dari racun itu di masa lalu. Tiba-tiba, aura dalam jumlah yang sangat mengerikan meledak dari tubuh Noah dan menyebar ke seluruh medan perang dengan tekanan luar biasa. Noah menjelaskan kalau ramuan ini bisa memulihkan mana sekaligus memberinya satu lagi keahlian baru ke dalam inventaris kekuatannya. Dia menegaskan pada Skun kalau dia punya alasan kuat mengapa dia tidak boleh kalah. Sambil mengingat kehidupan masa lalunya, dia bersumpah bahwa dia gak bakal membiarkan tragedi itu terulang lagi. Nah, perhatikan baik-baik karena pahlawan kita langsung melepas jurus Sinui bentuk kedua. Kilatan cahaya ke-8 saat mana suci dan mana gelap bergolak di pedangnya dengan dahsyat. Noah maju tanpa ragu sedikit pun. Kedua petarung itu saling menerjang menggunakan jurus terkuat mereka, siap untuk bentrokan terakhir yang menentukan pertempuran. Mencapai level yang mengerikan karena setiap benturan serangan mereka menciptakan gelombang kejut luar biasa seperti ledakan bom sungguhan. Bahkan area di sekeliling mereka sampai bergetar hebat akibat tekanan dari pertarungan ini. Ledakan yang terjadi bahkan hampir terlalu kuat untuk ditahan oleh Darius. Gelombang kejut terus menghantam sekitarnya dengan kecepatan supersonik yang mengerikan. Tapi Darius tetap berdiri menjaga Eve di balik debu yang mulai reda. Mereka berdua menatap ke depan dengan rasa tidak percaya melihat kehancuran itu. Setelah debunya benar-benar hilang, mereka melihat Skul berlutut kalah di hadapan Noah. Tapi anehnya, pahlawan kita justru berbaik hati dan meminta semua orang untuk mengampuni nyawa. Bocah itu, Noah cuma meminta Skul untuk menyerah dengan baik-baik. Bocah itu sempat terdiam sebelum akhirnya mengakui kekalahannya dan bersedia menyerahkan inti. Mananya pahlawan kita menerima penyerahan itu, tapi tepat saat ketegangan hampir mereda, Skul tiba-tiba mengeluarkan trik licik terakhirnya dan dengan kejam menusuk perut Noah di saat dia benar-benar lengah. Darius dan Eve melotot kaget melihat hal itu sementara Skul berteriak histeris kalau dia gak akan sudi menyerah pada orang seperti Noah dan menolak diremehkan lagi oleh siapapun dalam kegilaan. Yang putus asa, bocah itu menarik pedangnya lalu menebas perut Noah sekali lagi dengan sangat brutal. Serangan sadis ini sampai membuat semua penonton di sekitar langsung terdiam membeku sejenak karena orang ini benar-benar memilih drama maksimal sebelum kalah. Noah memuntahkan darah segar sementara Eve langsung berlari menolongnya. Tapi Darius menahannya agar tidak bertindak ceroboh. Di tengah kekacauan itu, Skul tidak membuang waktu dan langsung menerjang untuk memberikan serangan mematikan terakhir. Beruntung, Noah bergerak sedikit lebih cepat dengan selisih yang sangat tipis lalu menebas dada lawannya itu. Serangan balik tersebut mendarat telak dan langsung mengubah jalannya. Pertarungan lagi, Skul langsung tumbang telentang dengan darah yang terus mengalir deras dari mulutnya selagi mereka berdua sekarat di medan perang. Kalian pasti sepakat sama saya kalau cara bertarung keluarga Skul ini beneran gila dan terasa sangat aneh daripada keren. Noah dengan getir bergumam kalau anggota keluarga ini tampaknya lebih menghargai harga diri mereka ketimbang nyawa sendiri. Dan sesaat setelah mengucapkan kata-kata itu, dia akhirnya ikut ambruk ke tanah karena kehabisan darah dan kelelahan. Eve langsung berlari mendekati pahlawan kita. Tapi Darius memperingatkannya dengan serius kalau luka Noah terlalu parah dan tim medis tidak akan sempat menyelamatkannya. Eve dengan percaya diri menjawab kalau dia bisa mengatasinya sendiri, lalu mulai mengalirkan mana ke dalam teknik penyembuhannya tanpa ragu. Dia mengaktifkan jurus Inka bentuk pertama, Lentera Berkabut, yang berhasil menghentikan pendarahan hebat di tubuh Noah. Setelah beberapa saat yang menegangkan, pahlawan kita akhirnya tersadar kembali. Noah bertanya dengan lemas tentang teknik aneh yang baru saja Eve gunakan. Gadis itu menjelaskan, walau tidak pandai bertarung seperti yang lain, dia masih bisa memakai kemampuan yang terhubung dengan inti mananya. Noah berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Tapi Eve segera mengalihkan perhatiannya pada mayat Skul dan mengingatkan kalau inti mana bocah itu sekarang sudah sah menjadi miliknya. Suasana medan perang menjadi sangat sunyi saat Noah berbalik ke arah jasad itu. Dia berjalan mendekati inti mana yang terjatuh, lalu menyerapnya secara langsung. Lonjakan kekuatan besar langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah membuka layar statusnya, Noah menyadari kalau tingkatan inti mananya telah melonjak sebanyak 3 tingkat sekaligus.
Perkembangan instan ini setara latihan keras selama bertahun-tahun yang dia dapatkan dalam sekejap mata. Bahkan dia sendiri merasa heran dengan hadiah yang kelewat curang ini. Tiba-tiba Sei datang ke lokasi kejadian dan mengakui kalau dia tidak menyangka si bungsu yang justru bisa mengalahkan Skull pada akhirnya. Dia langsung bertanya apakah Eve terluka dalam pertarungan tadi. Tapi gadis itu meyakinkannya kalau dia baik-baik saja karena Damen sempat turun tangan sebelum situasi menjadi kacau tidak terkendali. Percakapan ini pun langsung membuat perhatian semua orang beralih kepada Damian. Damen dengan tenang menjawab kalau dia hanya bertindak sesuai aturan keluarga saja. Keheningan yang menegangkan sempat terjadi antara Noah dan kakak laki-lakinya sebelum Damian mengakui kalau pertarungan itu membuatnya tertarik karena dia belum pernah melihat kekuatan yang melampaui batas. Inti mana sebelumnya, atmosfer kembali terasa berat saat kakaknya mulai memperhatikan Noah. Dengan penuh rasa penasaran, seolah dia mulai melihat Noah sebagai ancaman nyata dan bukan sekadar karakter figuran lagi. Damian mengaku kalau dia sangat penasaran dengan asal-usul dari kekuatan aneh milik adiknya itu. Namun untuk saat ini, dia bilang ada urusan yang jauh lebih penting di tempat lain. Sebelum obrolan berlanjut, seorang utusan tiba-tiba datang dan mengabarkan kalau ayah mereka memanggil Noah sekarang juga. Cerita pun berpindah ke Kastel Mega Victor, di mana ayahnya berkata kalau dia mendengar kabar kalau Noah berhasil mengalahkan Skull dan merebut inti mananya. Tuan Victor langsung menanyakan kebenaran rumor tersebut dan Noah dengan santai membenarkan semua cerita itu tanpa ragu. Setelah mendengar jawabannya, Victor bertanya tentang kemampuan Skull saat bertarung. Dan pahlawan kita jujur mengakui kalau urusan kekuatan bikin kita makin penasaran kan? Teman-teman, mari kita lihat bagaimana Skull melampaui dia dalam segala hal. Mulai dari teknik pedang murni. Jawaban jujur ini bahkan langsung menarik perhatian Tuan Victor karena sebagian besar orang di keluarga ini sepertinya punya masalah ego yang parah. Victor terus mendesak dan bertanya bagaimana bisa Noah menang telak padahal posisinya sangat tidak diuntungkan. Noah menjelaskan bahwa ambisinya yang besar untuk menjadi kuat membuatnya menolak kalah dari siapa pun. Sesulit apapun pertarungannya, mendengar jawaban itu, ayahnya tampak sangat puas dan berkata bahwa Skull selalu melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan dalam keluarga. Jadi, dia ingin memberi hadiah pada Noah karena akhirnya berhasil menghentikan kegilaan bocah nakal itu selamanya Tuan. Victor lalu meminta putranya tidak sungkan dan meminta apa saja yang dia inginkan sebagai imbalan. Bukannya meminta kekayaan melimpah atau senjata langka, dengan tenang Noah justru meminta izin untuk melakukan perjalanan misi ke lokasi yang sangat spesifik. Permintaan tak terduga ini langsung membuat Victor gili karena merasa aneh melihat Noah sama sekali tidak serakah pada emas, harta karun, atau peralatan legendaris seperti bangsawan lainnya. Pahlawan kita menjawab bahwa misi itu sendiri menawarkan hadiah yang jauh lebih berharga daripada materi apapun yang bisa diberikan ayahnya. Secara langsung, Victor pun bertanya-tanya apakah pola pikir ini lahir dari ambisi Noah mengejar kekuatan, sebelum akhirnya menyetujui permintaan tersebut dan menanyakan destinasi mana yang ingin dia tuju. Adegan lalu berpindah memperlihatkan Noah di dalam kereta bersama para pelayannya yang penasaran dan bertanya apakah perjalanan ini adalah hadiah atas pencapaiannya baru-baru ini. Noah membenarkan bahwa ini memang bisa dibilang begitu, walau dia menegaskan kalau tujuannya datang sejauh ini bukan untuk jalan-jalan atau bersenang-senang. Dia menyerahkan rencana perjalanan tersebut kepada para pelayannya dengan santai, dan Selena langsung bersedia mengurus semuanya dengan baik. Tepat saat itu, Lydia dengan bersemangat membuka jendela kereta dan berseru kalau tujuan mereka akhirnya sudah mulai terlihat di kejauhan. Noah merasa lega karena akhirnya tiba di kota legendaris yang dibangun atas kerjasama antara manusia dan naga, kota Dragon Nest yang sangat terkenal, Draconia. Sebelum kereta sampai di gerbang depan kota, mereka dihentikan oleh dua penjaga Dragonite berkuda. Melihat mereka, Noah pun turun dari kereta, lalu kedua penjaga tersebut langsung mengenalinya sebagai tuan muda Noah dari keluarga Dazgul. Penjaga Dragonite itu memperkenalkan diri sebagai utusan dari Draconia yang bertugas untuk
mengawal tamu kehormatan mereka dengan aman sampai ke gerbang kota. Jarak mereka masih cukup jauh dari kota, jadi situasi ini terasa agak ganjil. Nah kawan, perhatikan baik-baik bagian ini. Karena Noah juga merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres di dekat mereka. Namun, dia tetap berpura-pura berterima kasih, lalu menerima tawaran mereka. Tiba-tiba terdengar teriakan bahwa mereka sedang diburu. Menghina nama keluarganya saat sekelompok musuh menyerang dari belakang, ternyata itu adalah suku Ogre. Dan mereka tampak sangat marah melihat tuan muda kita dari keluarga Dazgul. Bahkan para penjaga dragon itu pun terkejut oleh serangan mendadak itu. Noah juga langsung mencabut pedangnya. Karena kedua kadal bersisik hijau itu pasti akan habis dihajar para ogre. Dia ingat pernah membaca kalau suku ogre sedang memperebutkan wilayah kekuasaan dengan Draconia. Demi menguasai daerah tersebut. Kedua ras ini tidak pernah akur karena ogre sangat terobsesi memperluas kekuasaan mereka. Sementara itu, kaum naga adalah ras damai yang sangat menjunjung tinggi keteraturan dan juga stabilitas. Dari sudut pandang politik, penjaga Dragonite menduga para ogre ingin mencegah Draconia menjalin hubungan dengan keluarga Dazgul, mengambil alih komando. Noah langsung memerintahkan Lydia dan Selena untuk segera bersembunyi di dalam kereta. Sambil menyeringai sombong, bos ogre mengejek bahwa para kadal itu sudah putus asa sampai harus meminta bantuan keluarga Dazgul, si raksasa merah. Itu akan menawarkan untuk melepaskannya jika Noah berjanji bersikap baik dan langsung pulang. Kesal dengan kesombongan si gorila merah, Noah menodongkan ujung pedangnya tepat ke wajah jelek raksasa tersebut. Dia memberikan tawaran yang persis sama, menyuruhnya pulang dengan kaki yang masih utuh jika dia mundur sekarang. Ejekan telak itu sukses memancing amarah bos ogre hingga uratnya menegang. Raksasa besar yang berukuran 2 kali lipat tubuh Noah itu berteriak murka sambil meludah ke mana-mana, mengancam akan menghancurkan tubuh manusia kecil itu menjadi debu. Dia menghantakkan kakinya keras ke tanah, menciptakan awan debu sangat tebal yang menghalangi pandangan mereka. Namun, Noah tetap tenang dan bersiap menyerang begitu mendeteksi gerakan dari si ogre. Tiba-tiba saja, sepasang tangan raksasa menembus kepulan asap tebal dan mencoba memukulnya hingga gepang. Dia berhasil melompat menghindar pada detik terakhir. Keputusan yang luar biasa tepat, karena hantaman keras itu langsung menghancurkan tanah. Bagaikan ledakan bom, berikutnya, si ogre melemparkan bongkahan batu besar langsung ke arahnya. Menanggapi itu, Noah menggunakan jurus pertama gaya Sinino untuk menghancurkan batu raksasa tersebut, namun membuatnya terbuka lebar dari belakang. Saya tahu apa yang kalian pikirkan, tamat sudah riwayat Noah kan? Si gorila merah itu menyeringai lebar, bersiap menghantamnya sekuat tenaga. Namun, dengan cepat Noah memutar tubuhnya, lalu menahan pukulan itu menggunakan pedang. Sayangnya, itu tidak banyak membantu karena kekuatan dahsyat serangan tersebut mementalkannya. Dengan kecepatan supersonik langsung ke arah dinding gunung hebatnya, dia masih bisa bangkit berdiri tanpa ada satupun tulang yang patah. Setelah itu, dia mengakui bahwa kekuatan fisik luar biasa milik ogre itu memang sangat mengerikan. Namun, kekuatan mentah saja tidak menjamin kemenangan jika tanpa teknik dan kendali yang tepat. Merasa di atas angin, si ogre mengejek Noah karena bertindak bodoh dengan menyerangnya secara terang-terangan dari depan. Dia menarik tinjunya bersiap melepaskan pukulan dahsyat lainnya selagi pahlawan kita menyerang dari atas. Noah melakukan gerakan udara yang mulus untuk menghindari serangan itu dan menebas lengan bos ogre tersebut. Setelah melumpuhkan satu musuh, dia menantang ogre lainnya untuk maju bersamaan jika mereka ingin giliran berikutnya. Hal itu seketika memicu kemarahan mereka. Keempat kera merah itu langsung menyerbu secara serentak. Menanggapi serangan itu, Noah melepaskan teknik tebasan ganda Sininoa dan menusuk mereka bagaikan sat daging. Keempat ogre itu pun langsung tumbang ke dalam kawah layaknya pajangan raksasa yang hancur. Melihat sendiri kehebatan luar biasa dari tuan muda keluarga Dazgul, para pengawal Dragonite mengakui bahwa kekuatannya jauh melampaui rumor. Bahkan Lydia dan Selena juga dibuat terpana oleh keahlian bertarungnya. Meski menghargai pujian itu, Noah tetap mengingatkan kedua gadis tersebut bahwa mereka seharusnya tetap bersembunyi di dalam kereta. Tapi mereka berdua malah beralasan dengan santai
bahwa tugas mereka adalah menonton aksi keren sang tuan muda. Setelah itu, Noah menatap ke arah tebing dan menyuruh musuh terakhir yang tersisa untuk segera keluar karena penyamarannya sangat buruk. Begitu mendengar ucapan itu, seekor naga terbang raksasa melintas di atas mereka, melompat turun dengan sangat gagah. Seorang prajurit Dragonite mendarat di depan rombongan. Terkesan, prajurit itu memuji kekuatan Noah. Dia memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Adelbald, kapten dari para ksatria naga. Dengan nada kesal, Noah bertanya mengapa kapten tangguh itu hanya menonton saja dari atas, alih-alih ikut membantu pertarungan. Adelbald memberikan jawaban yang sangat jujur, bahwa raja mereka tidak membutuhkan orang lemah yang bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Meski sudah tahu kebenarannya, Noah tetap bertanya, apakah dia berhasil melewati ujian kecil mereka tersebut. Sang kapten membenarkannya dan secara resmi menawarkan diri untuk mengawalnya menemui tuan mereka, Archados. Tidak lama kemudian, kereta mereka akhirnya tiba di kota Dragon Nest. Selana sangat kagum melihat naga dan manusia hidup berdampingan dengan damai. Tampak sangat wajar seperti hal biasa pada umumnya. Terlebih melihat anak-anak dari ras berbeda bermain bersama dengan ceria. Setelah perjalanan panjang, sang kapten menuntun mereka ke pintu masuk gua raksasa yang dijaga seekor naga besar di dalam. Mereka menyusuri lorong yang remang-remang oleh cahaya lampu sihir. Akhirnya, Adelbald berhenti di depan sebuah gerbang raksasa berlambangkan kota Draconia. Sang kapten mengumumkan bahwa dia telah mengantar tuan muda keluarga Daskum. Sebuah suara dari dalam mengizinkan mereka masuk. Dan percayalah, saat gerbang besar itu terbuka, aura luar biasa dahsyat langsung menyelimuti seluruh ruangan. Kawan, kalian dan saya akan menyaksikan Noah merasakan aura terdahsyat dalam hidupnya saat parah. Penjaga naga langsung berlutut gemetar di hadapan kehadiran sang penguasa. Tekanannya begitu hebat, hingga para pelayat